Ini sumber bunyi. Ya, sebentar. Latar belakang tulang sih diganti itu. Masih gambar apa lo itu? Petani sawit gagah perkasa, anugerah dan kebanggaan bangsa. Tumbuhlah subur, sawit lestari di tanah tercinta ini, Indonesiaku. Berbagi hidup untuk kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat sahabat sawit Indonesia dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dengan topik teknik peningkatan efektivitas dan efisiensi pemupukan untuk kebun kelapa sawit yang lebih produktif. Jadi bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di Zoom ya, di Zoom supaya kita bisa lebih interaktif diskusinya dengan narasumber Bapak Pandi Hidayat sebagai Kepala Peneliti Kelompok Ilmu Tanah dan Agronomi. Tapi sebelum kita masuk ke paparan Pak Pandi, kami mohon izin sebentar kepada sahabat sawit dimanapun Anda berada. Kita akan mengikuti kata sambutan dari Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Edwin Saputra, kami persilakan dengan hormat. Baik, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon konfirmasi apakah bisa melihat gambar dan suara saya? Jelas? Belum kelihatan sepertinya, Pak. Belum kelihatan ya? Kalau suaranya sudah jelas, gambarnya yang belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Nah, buka. Oke. Belum sih. Bentar ya. Baik, Pak. Kami tunggu, Pak. Silakan. Mohon bersabar sebentar, sahabat sawit dimanapun Anda berada. Ada sedikit kendala teknis mungkin, tapi sedang diperbaiki oleh teman-teman kami. Ngomong aja. Baik, sembari menunggu, kami juga menghimbau kepada sahabat sawit dimanapun Anda berada, kalau Anda tidak bisa bergabung di Zoom, karena infonya ada sekitar 1.000 lebih ya yang ingin bergabung, tetapi ini masih terus bertambah, sampai dengan saat ini ada 180 orang, dan akan terus bertambah. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, atau teman-teman sawit di mana Anda pun berada, yang mungkin tidak berkesempatan bergabung di Zoom, kami live juga di Facebook, Instagram dan YouTube, dan boleh bertanya dengan melakukan chat gitu ya. Silakan, ini kesempatan yang jarang-jarang nih Pak Pandi bisa present di sini untuk memberikan solusi, karena pemupukan ini menjadi salah satu faktor penting ya Pak Pandi ya, yang sangat menentukan
pencapaian produksi di Betul. perkebunan kelapa sawit. Mungkin untuk memancing sedikit Pak Pandi sambil kita menunggu Pak Direktur memberikan kata sambutannya, ada sedikit pancingan gitu kepada bapak-bapak, kisi-kisinya mungkin. Oke, jadi nanti ada pemaparan singkat sedikit. Pastinya. Nanti ada sedikit mengenai apa sih faktor-faktor yang berpengaruh ke efisiensi dan efektivitas pemupukan, dan nanti kita juga akan sharing sedikit mengenai upaya apa saja yang bisa dilakukan. Itu sih kurang lebih seperti itu nanti pemaparan singkat dari kita. Baik. Jadi ada tips dan trik. Biasanya kalau petani itu suka cara cepat gitu ya. Cara instan, cara cepat atau cara mudah. Nah, gitu. Jangan yang ribet-ribet gitu. Ya, oke. Nanti kita akan kupas tuntas lah di situ, dan kita Baik. mungkin bisa diskusi juga ya. Baik. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang punya pengalaman juga. Betul. Kita sharing ya di sini ya, sharing ya. Betul sekali. Dan saya pikir yang bergabung di sini juga banyak peneliti-peneliti ya, peneliti dari perusahaan-perusahaan swasta seperti itu, mungkin mahasiswa gitu, akademisi gitu ya, mungkin yang bisa membagikan pengalamannya mungkin ya, ilmu-ilmunya untuk kemajuan kelapa sawit kita. Bagaimana? Atau kita ini dulu, kita mulai saja. Baik, karena sedikit ada kendala, kami mohon maaf kepada sahabat sawit dimanapun berada. Jadi kami langsung aja ke Pak Pandi untuk memberikan paparan atau pengantarnya. Nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab, tanya jawab baik online dengan chatting maupun interaktif dengan Zoom. Jadi kami harapkan kehadiran Bapak Ibu dimanapun berada, kalau bisa Tetap segera, stay tune ya. iya tetap stay tune, segera bergabung di Zoom. Ini takutnya ini saling berebut ini Pak Pandi, saling masuk, karena menurut makin banyak itu. betul, ini bertambah terus, sudah 1.900, 199 ya, salah. Eko, Ya siap Pak Direktur, gimana Pak Direktur? apa-apa saya kasih sambutannya ya tanpa Boleh. kamera, nggak apa-apa ya. Baik, jadi kita langsung saja ke Pak Edwin, kami persilakan Pak, terima kasih. Padahal saya sudah memakai batik saya yang terbaik ini pada pagi hari ini. Oke, nggak apa-apa ya. Siap, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, pada hari ini ada kendala teknis, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. PPKS mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin juga ada mahasiswa dan mahasiswi, baik partisipasi melalui Zoom, FB Live maupun IG Live. Pusat Penelitian Kelapa Sawit tetap berkomitmen menjalankan fungsi diseminasi penelitian dan penyebarluasan informasi di masa pandemi COVID-19 dalam bentuk format digital, yaitu ada dua format. Pertama adalah formatnya berbentuk bincang pakar yang khusus membahas isu dan kebijakan sawit. Format kedua yaitu klinik sawit yang khusus membahas sisi aspek teknis. Seperti pada hari ini kita melakukan klinik sawit, dan biasanya kami lakukan itu setiap hari Kamis dan kami populerkan dengan istilah Kamisan. Dan pada hari ini tema yang kita diskusikan adalah teknik peningkatan efektivitas efisiensi pemupukan untuk kebun sawit yang lebih produktif. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa produksi kelapa sawit merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, terutama faktor teknis, di mana pemupukan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit. Hal tersebut karena biaya pemupukan tergolong tinggi, yaitu kurang lebih 25% dari total biaya produksi, atau lebih kurang 40 sampai dengan 60% dari biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemupukan kelapa sawit yang baik, yang harus mengacu pada konsep efektivitas dan efisiensi yang optimal. Atau dengan istilah konsep 4T yang pasti nanti akan diterangkan secara detail oleh narasumber kita, yaitu Bapak Fandi Hidayat. Di samping itu, akhir-akhir ini kesadaran akan lingkungan meningkat.
sehingga diperlukan pupuk yang ramah lingkungan. Sehingga kehadiran pupuk hayati atau pupuk biofertilizer sangat penting. Aplikasi pupuk hayati bermanfaat bukan hanya untuk meningkatkan penyerapan hara oleh tanaman, tapi juga untuk meningkatkan kesehatan tanah. Dan itu juga tentunya untuk mengurangi ketergantungan kita pada pupuk kimia. Apalagi di masa pandemi ini, harga TBS cenderung menurun dan harga pupuk kimia meningkat. Karena bahan bakunya sebagian besar impor. Untuk lebih lengkapnya, marilah sama-sama kita ikuti acara ini dengan harapan agar klinik sawit ini dapat menambah pengetahuan dan membuka wawasan kita terhadap teknik pemupukan yang efektif dan efisien pada perkebunan kelapa sawit. Sehingga produktivitas kelapa sawit Indonesia menjadi lebih tinggi dan petani sawit Indonesia semakin sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kendala teknis ini. Tapi sekali lagi, saya yakin dan percaya bahwa kendala teknis ini tidak akan mengurangi makna dan tujuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan, dan PPKS akan selalu menghadirkan inovasi dan melayani sepenuh hati. Demikian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Edwin Saputra. Bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran karena kami ada kendala teknis tadi ya, yang mana sih Direktur PPKS ini sebenarnya gitu ya, bisa buka di website kami mungkin ya. Di situ terpampang jelas ketampanan Direktur kami kira-kira seperti itu ya, di www.iopri.org gitu. Bisa lihat di situ. Jadi selain bisa melihat direktur kami di situ juga banyak referensi di situ, banyak informasi tentang kelapa sawit. Baik, langsung saja Pak. Ini kayaknya udah nggak sabar. Ini udah sekitar 230 orang yang bergabung di Zoom ya. Saya nggak tahu nanti di Facebook atau IG. Jadi kami untuk mempersingkat waktu segera saja Pak. Jangan lama-lama Pak, karena kita shortkan sedikit supaya lebih banyak kita berdiskusinya. Kira-kira begitu. Karena saya yakin banyak sekali nih yang udah pengen nanya gitu. Atau bahkan tadi ada yang jadi nggak usah presentasi, langsung nanya aja gitu kan, nggak cocok ya. Presentasi dulu, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Eko, sahabat sawit di seluruh Indonesia, di Nusantara. Baik, langsung saja ya. Pada kesempatan ini kami akan sharing sedikit mengenai teknik peningkatan efektivitas dan efisiensi pemupukan untuk kebun sawit yang lebih produktif. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Jadi di sini sebagai pengantar saja sebelum kita nanti ada diskusi. Ya, mohon bersabar, ini tayangannya sedang dalam proses. Oke. Ya, ini pemaparan sedikit saja. Jadi Pak Eko, kita kalau bicara mengenai produktivitas kelapa sawit, ya, tolong di next ya slide-nya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Direktur juga bahwa memang faktor produksi kelapa sawit itu kan terdiri dari beberapa faktor ya, terutama itu kalau interaksinya antara genetik dan juga environment atau lingkungan. Di mana genetik itu sendiri kita lebih ditekankan pada penggunaan bahan tanamannya. Nah, bahan tanaman inilah memang yang paling fundamental. Ini yang paling mendasar. Seberapa besar sih nanti pencapaian produktivitas kita itu berhasil atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau untuk faktor lingkungan, ada yang namanya iklim, ada tanah juga, yang itu sifatnya. Mohon maaf Pak Fandi dan Pak Eko. Iya Pak. Sekarang saya sudah bergabung ya. Baik, tidak perlu melihat ke web. Sekarang sudah tersambung ya. Oke, silakan dilanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi faktor lingkungan itu ada iklim, ada lahan yang dia notabene itu sudah given. Ya, kita hanya bisa memodifikasi saja. Atau kalau misalnya di tanah dari lahan itu sendiri dengan berbagai faktor pembatas yang ada, itu kita harus mengelola dengan SDM yang tentu saja harus kuantitasnya yang mencukupi dan juga kualitas yang mumpuni. Nah, selain itu, yang sudah ada tadi itu juga harus dipelihara melalui apa? Kegiatan kultur teknis, di mana salah satunya itu adalah kegiatan pemupukan. Karena yang namanya tanaman sawit itu kan seperti manusia juga ya, kita perlu makan. Butuh makan. Ya. Perlu makan ya. Nah, tadi disampaikan sama Direktur bahwa pemupukan itu memang di kelapa sawit itu menjadi komponen biaya tertinggi. Dari biaya pemeliharaan sekitar 60%. Kalau dari total produksi sekitar 30%. Itu biaya yang cukup tinggi. Ya, tolong next slide-nya. Nah, prakteknya di lapangan ini data yang kami peroleh dari kegiatan-kegiatan kita lakukan di PPKS di beberapa kebun ya. Sebagian besar itu
pemupukan itu tidak terrealisasi 100%. Baik itu dari segi dosisnya, kemudian waktunya, dan juga cara aplikasinya mungkin yang kurang tepat. Nah, hal ini yang akhirnya akan menjadi menyebabkan efisiensi pemupukan itu tidak tercapai. Produktivitas akhirnya juga tidak tercapai. Seperti itu. Padahal, dan seringnya tidak tepatnya ini lebih banyak disebabkan seperti tadi Pak, kondisi yang seperti saat ini kan kita serba yang tidak pasti ya. Kondisi TBS yang harga TBS menurun sehingga finansial perusahaan bahkan petani itu juga terpengaruh. Akhirnya mau nggak mau kadang ngambil keputusan untuk tidak memupuk, mengurangi pupuk. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya kalau kita mengurangi pupuk? Next. Nah, dampaknya seperti ini Pak. Jadi pemupukan itu sendiri efeknya terlihat di tahun berjalan itu sudah terlihat Pak. Dari kalau di tahun berjalan itu kita bisa melihat dari rata berat tandannya. Itu langsung terlihat. Oh, langsung kelihatan di rata berat tandan. Iya, rata berat tandan. Nah, ketika setahun setelah kita aplikasi atau misalnya katakan tidak ada aplikasi, efeknya juga muncul ke jumlah tandan karena aborsi bunga. Lebih disebabkan karena aborsi bunga. Jadi bunga yang tadinya sudah diinisiasi, sudah muncul, tapi karena tidak ada asupan hara yang mencukupi, asimilatnya kurang, maka dia terjadilah gagal tandan atau aborsi, kita sampaikan seperti Berarti itu. efek pertama itu berat tandan dulu ya Pak? Berat tandan di tahun dulu berjalan. Ya? Langsung berjalan Iya, langsung. Oke. langsung berat tandan. Di tahun setahun setelah itu baru ke jumlah tandan karena aborsi. Baik. Nah, kalau di 2 tahun selanjutnya atau di tahun ketiga itu terjadi jumlah tandanya penurunan. Karena apa? Dia tadi asupan nutrisinya tidak cukup, sehingga inisiasi seks juga sangat terganggu. Seperti itu, fisiologi tanaman terganggu. Nah, ini kalau misalnya kita hanya sekali saja tidak melakukan pemupukan, ya efeknya paling tidak kepenurunan produksi bisa sampai 10% kumulatifnya ya, 15% seperti itu Pak, sampai ke 3 tahun ke depan. Nah, bayangkan prakteknya selama ini kita itu selalu pengurangan pupuk itu terjadi bahkan seperti snowball effect. Jadi setiap tahun itu selalu ada pengurangan ya. Jadi terakumulasi. Makanya produksi kita tuh rata-rata Indonesia kan selalu masih di bawah nih. Dari potensi yang ada. Seperti itu ya. Next. Nah, berbicara mengenai efektivitas dan efisiensi pemupukan, sebetulnya ada 3 faktor penting, Pak. Yang 3 faktor yang seharusnya kita lihat sih. Ya, yang pertama dari tanahnya itu sendiri. Kondisi lahannya dan tanamannya. Kalau kondisi lahan, kita bicara mengenai kualitas tanah, yang kaitannya tentu saja dengan awalnya kita KKL ya. Karena disitulah kita bisa tahu faktor pembatasnya. Kelas kesesuaian lahan. Kemudian setelah itu dari tanamannya itu sendiri. Apakah dia ada tanaman pengganggu atau tidak, gulma, seperti itu ya. Nah, baru kemudian faktor yang kedua adalah di pupuknya. Pupuk yang kita gunakan, baik itu jenisnya, kemudian waktu pengadaannya, dan ketersediaannya. Ini yang selalu menjadi tadi yang saya sampaikan Pak, menjadi faktor pembatas di lapangan. Kadang kalau kita kan dosis sudah ada nih, tanah juga kita udah tahu, ya dikelolanya seperti apa sudah tahu. Tetapi ketika kita bicara pupuk, realisasinya pengadaannya tuh kadang terlambat. Betul. Akhirnya pemupukan tertunda atau bahkan tadi masalah yang sampai terburuknya itu ya finansial terganggu, pemupukan akhirnya dikurangi dosisnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasinya. Aplikasinya terkait dengan waktunya, kemudian penempatan dan metode pemupukannya. Nah, gimana sih ini kan yang jadi pertanyaan, ya kan? Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan itu sendiri? Ya tadi, karena faktor 3 inilah yang harusnya diperbaiki, yang harus kita tekankan, ya. Jadi dari lahannya kita perbaiki dulu tuh kualitasnya, tanahnya seperti apa. Kalau kualitas tanahnya sudah baik, baru kita bisa bicara kita mau pakai pupuk apa, dosisnya berapa, bagaimana aplikasinya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah konsep efisiensi pemupukan yang coba kita tawarkan sih Pak, ya, yang sebenarnya bisa dijadikan acuan untuk para planters ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa efisiensi pemupukan di kelapa sawit itu sangat tergantung pada kualitas tanahnya terlebih dahulu. Jadi harus yang paling utama itu kita lihat dulu lah tanahnya, apakah dia subur atau tidak. Nah, indikatornya apa?
Indikator utama kesehatan tanah itu adalah di C organiknya. C organiknya. C organiknya atau bahan organik Bahan ya. organik, ya. Kita convert ke bahan organik. Nah, bahan organiknya apakah dia masih masuk sedang, rendah, atau sudah tinggi seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu kualitas tanah kita sehat atau tidak, barulah kita bisa beralih tadi yang saya sampaikan ke pupuknya. Kita mau pakai jenis pupuk apa nih? Mau pakai tunggal kah? Mau pakai majemuk kah? Gitu ya. Dan tingkat efisiensi dari jenis pupuk itu sendiri juga sangat berbeda. Beda-beda. Oke. Ya, udah umum lah, udah umum pada tahu ya. Kalau pakai pupuk tunggal Bagaimana? itu pasti efisiensinya akan lebih rendah ya dibandingkan dengan pupuk majemuk. Efisiensinya itu lebih ke arah penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja. Iya, biaya sih seperti itu. Kemudian dengan setelah kita dapat jenis pupuknya apa, baru kita bisa bicara metodenya. Mau taburkah, mau dengan sistem benamkah, itu sangat tergantung dari kondisi lahannya juga, gitu ya. Antara tanah yang topografi yang datar dengan bergelombang, otomatis pasti harusnya berbeda teknik metode aplikasinya. Ya, tidak bisa disamakan. Kalau di datar, oke lah kita masih bisa pakai tabur. Tapi kalau di dataran yang topografinya bergelombang, itu sudah tidak efektif sih, tidak efisien. Tabur ya, karena banyak yang hilang gitu. Banyak yang hilang, tercuci, betul sekali. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa ke teknik aplikasinya seperti apa, begitu ya. Jadi mau dia manual atau dia mekanisasi. Ini terkait tadi ya, kalau jenis pupuk, metode dan teknik aplikasi itu lebih ke efisiensinya lebih ke tenaga kerjanya. Iya. Nah, tapi kalau untuk kualitas tanah, inilah yang mau saya tekankan di sini. Ya, jadi inilah yang harusnya kita perbaiki dulu sebelum kita mau menentukan yang mana lagi yang harus dilakukan. Ditingkatkan, seperti itu ya. Nah, secara umum saat ini perkebunan kelapa sawit Indonesia tanahnya itu sudah mengalami degradasi lahan, Pak. Degradasi lahan. Iya, atau penurunan kualitas tanah. Iya. C organiknya itu kisarannya di rendah dan sangat rendah. Nah, makanya inilah yang menyebabkan salah satu kenapa efisiensi dan efektivitas pemupukan di sawit kita saat ini itu masih sangat rendah. Karena ya Pak Eko juga kan orang tanah ya, jadi tahu ya kalau yang namanya C organik itu perannya sangat tinggi di dalam tanah. Dinamika hara di dalam tanah kan tidak terlepas dari yang namanya C organik ya. Seperti itu. Next. Nah, ini beberapa upaya yang tadi sekali lagi saya tekankan untuk ke kualitas tanah ya Pak ya. Jadi yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan sebetulnya untuk perbaikan kualitas tanah. Karena tadi kita titik beratkan di C organik, sudah barang tentu C organik itu sumbernya satu-satunya hanya dari bahan organik. Ya, bahan organik ya. Bahan organik itu banyak sekali melimpah di sekitaran kita ya, sekitaran di kelapa sawit sih. Ya. Ini kalau boleh tahu Bapak, maaf saya potong. Kalau yang di bawah itu tandan kosong kelihatannya. Iya. Kalau yang di atas? Di atas itu kompos, Pak. Kompos dari? Tankos, Pak. Oh, dari tandan kosong, jadi tandan kosongnya dikomposkan ya? Iya. Oke. Jadi ada banyak. Ada TKS, LCPKS, TKS udah tahu ya, tandan kosong sawit, limbah cair kelapa sawit, solid, seresah. Bahkan yang paling gampang banget didapat itu tunasan pelepah. Tunasan pelepah. Iya. Karena di tunasan pelepah itu hara-hara yang tadi dari tanah itu kan terangkut tuh, termobilisasi di dalam tanaman. Jadi kalau dia buang ditunas, dia dibalikan lagi ke tanah, dia akan menjadikan hara lagi selain untuk bahan organiknya. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita mengaplikasikan bahan organik seperti pelepah tadi ya, yang paling mudah didapatkan. Betul. Jadi langsung disusun saja kenapa dibentuk U-shape? Tujuannya itu supaya kita merangsang perakaran aktif. Karena apa? Karena perakaran aktif itulah yang nanti perannya penting dalam menyerap hara ya Pak ya, bantu menyerap hara. Next, ada juga aplikasi Tankos, tandan kosong untuk mulsa. Ini juga tujuannya untuk merangsang perkembangan akar baru ya, pertumbuhan akar-akar aktif yang baru. Next Pak. Atau bisa juga aplikasi limbah cair ya. Oke. Nah, sekarang juga ada produk yang lain Pak. Wah ini yang perlu menarik ini yang tips-tipsnya nih. Jadi sekarang itu kadang kan kita maunya kalau yang tadi saya sampaikan di tanah itu kan C organik yang berperan untuk dinamika hara ya. Betul. Selain itu sebenarnya di tanah itu ada juga mikroba yang bermanfaat ya. Yang dia sangat-sangat berperan dalam menyediakan hara untuk tanaman. Nah saat ini banyak produsen ya. Ada salah satu juga yang memproduksi pupuk hayati yang dia memang sudah dikombine. Jadi tidak hanya bakteri doang, tapi dia juga menyediakan bahan
organik. Berarti beli 1 dapat 2. Bisa tuh dapat 2 Oke. plus 3 gitu. Oh, Pak. ada keunggulannya lah berarti. Oke. Lanjut Pak. Gitu ya. Nah, jadi ada yang bahan organiknya ada bakteri-bakteri bermanfaat. Ya. Nah, kita itu di PPKS sudah melakukan kajian Pak untuk pemanfaatan pupuk hayati itu sendiri untuk efisiensi pemupukan, produktivitas dan juga ke kesehatan tanahnya. Baik. Nah, ini beberapa ya saya coba share hasil penelitian ya hasil Pak? penelitiannya. Oke. Iya. Coba dilanjut. Nah, kami coba mengkaji Pak kemarin paling tidak itu ada 5 yang kita bisa dapat dari pupuk hayati. Ya, yang pertama meningkatkan kesehatan tanah. Ya. Ya, kemudian ada meningkatkan ketersediaan hara, baru meningkatkan efisiensi pemupukan, pertumbuhan tanaman dan akhirnya nanti ke pendapatan. Meningkatkan pendapatan. Iya, ya, karena tadi ada efisiensi. Yes. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesehatan tanah seperti apa? Coba di next. Nah, tadi yang saya sampaikan karena dia ada kandungan bahan organik di dalamnya, dia akan meningkatkan kadar bahan organik, betul. Ya. Yang berperan dalam proses dinamika hara di dalam tanah, ya. Itu dari hasil kajian dia bisa meningkatkan sampai 80%. Wow. Ya, cukup tinggi, Pak. Tinggi sekali itu. Nah, tinggi sekali. Selain itu, dia juga mengaktifkan bakteri-bakteri atau mikroba bermanfaat di dalam tanah. Oke. Selain daripada jumlahnya itu meningkat karena ada kandungan mikroba di dalam pupuk itu sendiri. Iya. Populasinya bisa meningkat sangat-sangat tinggi, Pak, signifikan. Sampai 1000 kali lipat. Wow. Ya, dan karena adanya kehadiran mikroba-mikroba ini, akhirnya serapan hara ke tanaman kelapa sawit juga akan meningkat. Jadi baik ya. Ya, serapan haranya, nitrogen, fosfor, kalium, itu juga meningkat seperti di dalam slide ini. Kita bisa lihat, kami mencoba membandingkan antara perlakuan yang kita kurangi dosis pupukan organiknya. Anorganiknya dikurangi. Betul. Betul. Okay. Sampai 50%. Wow. Kita combine dengan pupuk hayati. Iya. Ya. Ternyata dari hasil ini kita bisa lihat efisiensi pemupukan itu bisa ditingkatkan, Pak, melalui reduksi penggunaan pupuk kimia. Oke. Ya. Serapan haranya juga lebih tinggi, Pak. Tidak lebih berbeda. tinggi ya? Ya, tidak berbeda dengan si perlakuan yang 100% anorganik ya. Next. Nah, selain itu tadi saya sampaikan ketika dia kesehatan tanah sudah sudah diperbaiki, kemudian hara tersedia juga sudah mencukupi, serapan hara meningkat, akhirnya kan asimilasi ya, balik-balik asimilasi. Ya. Asimilat itu yang akan didistribusikan ke tandan. Ya. Produktivitas akhirnya meningkat. Ya, dengan adanya penggunaan pupuk hayati tadi rata berat tanah meningkat, produksi juga meningkat. Dan yang tidak kalah penting adalah dia dapat mengefisienkan pupuk anorganiknya. Ya. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya pupuk hayati itu ya. Bisa menjadi salah satu solusi menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Gitu, Pak. Next. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan dari ahli ekonomi kita, Pak. Oh, ada ulasan ekonominya ya? Ada, kalau Pak. begitu. Jadi kita secara komprehensif ya. Betul. Udah semuanya Betul, gitu. betul. Oke. Jadi dari hasil kajian analisis ekonomi ternyata benefit yang diperoleh dari aplikasi pupuk hayati Ya. Dengan pengurangan 50% pupuk anorganik tadi, oke. kita bisa kurangi pupuk anorganiknya, kita bisa dapat efisiensi pemupukannya hingga 25%. Wow. Cukup tinggi, Pak. Cukup tinggi. Lumayan lah. Kalau misalnya kita katakan Bapak punya kebun sawit 1 hektar, 1 hektar terlalu kecil apa ya? 1 hektar Bapak punya itu berapa? 1000 ya? ya katakanlah begitu. Oh, ya. 1000 hektar. Semoga sobat sawit percaya ya gitu ya. Silakan. 1000 hektar. Terus Bapak punya dapat pemasukan sekitar 4 juta gitu ya. 1000 hektar 4 juta mah kecil sekali itu. Ya udah. 1 hektar maksudnya. Oke. 1 hektar 4 juta. Oke. Ya, 4 juta. Terus biayanya sekitar 6 juta. Ya kan. Kita bisa tekan dapat 2 juta lah paling enggak. Ya. 2 juta per hektar penghematannya, Pak, pemupukannya. Nah, itu kali 1000 Bapak udah dapat berapa, Pak? Oh, banyak itu ya. Banyak ya. Nah, kemudian tadi ya, karena kita efisiensi biaya pemupukan, akhirnya revenue, karena produksi juga meningkat, revenue juga meningkat, Pak, bisa sampai 5%. Nah, itu. Next. Nah, mungkin itu, Pak, sekilas bahwa yang tadi sekali lagi saya tekankan bahwa intinya kalau kita mau dapat pemupukannya efektif dan efisien, paling tidak harus tanahnya dulu deh diperbaiki. Ya, mau pakai bahan apapun, setelah itu baru kita bicara yang lain-lain tadi. Baik. Jadi demikian sahabat sawit dimanapun Anda berada presentasi atau pengantar dari Pak Pandi ya. Jadi saya mungkin ingin menekankan bahwasanya seperti kata pepatah Pak Pandi ya, di dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang kuat. Iya, Bukan betul. gitu ya. Iya. Jadi artinya tanahnya dulu nih Betul. diperbaikin. Iya. Karena kalau tanahnya nggak bagus, pupuk sebanyak apapun Enggak, percuma gitu ya, Betul. percuma, tidak efektif. kita seperti hanya itu. buang-buang saja. Hanya buang-buang pupuk saja. Oke, kami tetap membuka pertanyaan baik yang online secara chat ya, maupun nanti dengan Zoom. Jadi kita bisa berdiskusi secara langsung. Tapi untuk pendahuluan Pak Pandi, ya. Kami sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan ini, banyak sekali. Dan mungkin kalau kita bacakan semua bisa sampai sore gitu ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini saya pilih beberapa pertanyaan, Pak Pandi. Ini ada dari Pak Alim Virgo. Ini sembari teman-teman lainnya, sahabat sawit dimanapun Anda berada, untuk terus ikut bergabung dengan kami. Nanti setelah ini kita akan ada diskusi interaktif ya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Baik, dari Pak Alam Virgo ini pertanyaannya Pak Pandi. Bagaimanakah sistem pengaplikasian pupuk yang tepat, baik tepat dosis, tepat jenis, dan waktu pemupukan, pada sawit TBM maupun TM. Kemudian bagaimana cara kita melihat bahwa suatu pokok tanaman kelapa sawit mengalami gejala defisiensi suatu unsur hara? Apa aja sih tandanya kemudian? Oke. Silakan. Kalau bagaimana sistem pengaplikasian pupuk yang tepat, baik tepat dosis, jenis. Oke. Kalau dosisnya sendiri kita sebenarnya sudah punya acuan ya. Ada dosis acuan TBM dan TM, di mana kalau TBM itu frekuensinya akan lebih sering, Pak Eko. TBM lebih sering. Iya, frekuensinya lebih banyak ya. Kalau nggak salah di TBM itu kita frekuensi pemupukannya di tahun pertama 4 kali, kemudian di tahun kedua dan ketiga itu TBM 2 dan 3 itu sekitar 3 kali. Ya, karena ibaratnya anak bayi ya. Harus sering-sering makan ya. Harus sering-sering makan, sering minum lah ya. Kalau anak-anak bayi kan gitu. Nah, kemudian ketika di TM itu bagaimana untuk frekuensinya itu tergantung pada tadi kembali lagi ke kondisi tanahnya. Kembali lagi ke kondisi tanah. Iya, kondisi tanah di sini saya katakan misalnya kita bisa lihat dari teksturnya, misalnya seperti itu ya. Kalau di tanah mineral biasa yang tekstur liat seperti itu masih 2 kali. It's okay, no problem gitu. Tapi kalau yang sudah tekstur berpasir, yang dia notabene di situ pasti miskin hara, water holding capacity rendah, kadar bahan organik juga rendah, dia paling mau tidak mau harus 3 kali gitu. At least 3 kali, dan dengan catatan harus diperbaiki dulu tadi Pak kondisi tanahnya. Tanahnya tetap diperbaiki ya. Bahan organik seperti itu. Kemudian untuk waktu ya. Untuk jenis dulu ya. Kalau untuk dosis nanti mungkin bisa di-share ya di link dosisnya berapa. Itu sangat tergantung pada, kalau untuk di TM tergantung umur. Tergantung juga dengan pencapaian produksi. Iya, jadi kalau kita produktivitas kita tinggi, itu kan kita ibaratnya mengeluarkan pupuk ya, mengeluarkan hara. Lebih tinggi, mau nggak mau kita harus mengembalikan lagi ke dalam tanah itu seharga itulah ya, seharga dengan yang sudah kita angkut seperti itu. Nah kemudian kalau untuk jenis itu tergantung lagi dengan kondisi tanahnya tadi Pak. Tergantung pilihan juga sih. Kalau misalnya dari kandungan hara yang tinggi, yang memang exact pasti kita kasih sekian, itu memang pupuk tunggal lebih bisa menyediakan hara yang tepat gitu ya, lebih terkoreksi, lebih presisi dibandingkan dengan majemuk. Tetapi lagi-lagi kembali lagi tadi, kalau kita bicara dengan efisiensi, tadi sudah saya sampai tampilkan ya, antara pupuk yang tunggal dengan majemuk pasti efisiensinya lebih tinggi yang di majemuk. Ujung-ujungnya uang ya Pak ya. Betul. Harus perhitungan uang, karena pupuk juga tidak boleh membabi buta mungkin begitu ya. Betul sekali. Mungkin kalkulasi lah, perhitungan ekonomi lah ya. Betul sekali. Baik, lanjut Pak. Nah kemudian kalau dari waktu pemupukan itu terkait dengan curah hujan. Nah ini yang sangat penting Pak. Ya, curah hujan. Jangan sampai kita nanti malah buang-buang pupuk ya. Jadi kalau dari curah hujan, ini Bapak Ibu bisa cek ke website BMKG sebetulnya. Ya. Tapi ini saya berikan sedikit ya. Syarat-syaratnya kapan? Diberikan banyak juga nggak apa-apa ini. Malah mungkin Bapak kalau diberikan banyak ini Pak. Boleh. Oh ya, bayarnya juga banyak Pak. Jadi kalau curah hujan yang optimal itu di 100 sampai 200 mm per bulan. Itu yang optimal. Nah, kapan kita mulai mupuk? Itu ketika dalam waktu 10 hari itu sudah ada curah hujan sekitar 50 mm hujan dalam 10 hari.
Ya, nah ini yang sulit kan Pak. Kadang kita prakteknya di lapangan, aduh Pak nggak punya nih stasiun klimatologi, mau nyari datanya gimana? Ombrometer, gitu ya. Kalau nggak punya bisa beli di PPKS. Oh, Nggak. Jadi kita kesulitan ya. Iya. Nah itu bisa sih akses ke BMKG ya, ramalan cuaca atau ramalan apa sih namanya forecasting gitu ya. Nah atau kita juga sebenarnya sudah akses sih ke BMKG. Ini tapi gambaran umum saja ya, gambaran umum curah hujan di Indonesia Pak. Itu ada pola curah hujannya itu ada 3. Ada ekuatorial, ada lokal, ada munsonal. Bapak udah pernah dengar? Yang munsonal itu belum pernah. Oh belum ya. Jadi kita jelaskan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini nyambung. Iya, karena ini ilmu bermanfaat. Silakan Pak Pandi. Jadi kalau yang namanya curah hujan ekuatorial itu dia pola curah hujannya punya dua puncak curah hujan. Nah dan biasanya distribusi curah hujan itu merata sepanjang tahun. Merata sepanjang tahun. Iya, itu ekuatorial ya. Dan itu pada daerah-daerah yang punya kebun sawit di daerah ekuator yang punya tipe Kalimantan ekuatorial itu lebih aman sih sebenarnya. Istilahnya kita nggak sulit untuk menentukan kapan waktu pemupukan. Itu lebih gampang menentukannya. Nah ada lagi yang tipe yang lokal. Tipe lokal. Lokal ini dia yang agak sulit Pak Eko. Karena sulit menentukan karena dia memang sifatnya lokal dan dia tidak tentu. Kalau Pak Sani bilang ada hujan lokal gitu ya. Nah, iya, kurang lebih gitu ya. Puncaknya itu kapan kita tidak bisa menentukan. Nah, yang satu lagi yang munsonal tadi. Kalau munsonal itu adalah tipe pola curah hujan itu yang antara musim kemarau dan musim hujan itu sangat tegas. Sangat terlihat sekali batasnya. Dan ini yang sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia itu ada di wilayah yang munsonal. 45% itu. Nah, bagaimana cara menentukannya gampangnya? Ya, itu kalau misalnya di ekuatorial, kalau data yang saya peroleh dari BMKG itu biasanya kemarau itu di bulan Februari, Maret, dan Juli, Agustus. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ada di ekuatorial itu saya ambil contoh ada di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau bagian utara, Kalimantan Barat, Kaltara, Kalteng bagian utara itu masuk di ekuatorial. Februari, Maret dan Juli Agustus itu mungkin agak dihindari untuk pemupukan. Kemarau. Jadi kalau mau aplikasinya mungkin bisa dimulai di April, maksimum di Mei. Gitu. Kemudian nanti dilanjut lagi semester 2-nya di bulan September. Agustus September maksimal di Oktober. Seperti itu. Nah, kalau yang lokal, ini yang susah tadi Pak saya sampaikan, kapan waktunya. Gitu. Jadi kita benar-benar memang harus cari informasi sih. Ya. Atau bisa dari daerah sekitar ya, pengalaman hujannya itu berapa polanya. Itu tapi bisa pasti kan ada polanya ya, walaupun lokal pasti ada polanya. Nah, itu biasanya kalau yang lokal ini kebanyakan itu di Jawa Barat, kemudian Sulawesi Barat dan daerah-daerah yang punya topografi memang variatif. Jadi yang pegunungan seperti itu akan lebih banyak ke hujan lokal. Nah, kemudian kalau yang munsonal itu biasanya terjadi di bulan kemaraunya ya. Kemaraunya itu lebih banyak di bulan Juli September gitu Pak, sampai berberan. Oh, yang berber ya? Yang berber. Kalau waktu kecil saya ingat kalau berber itu hujan gitu ya. Iya, kayak gitu. Gitu, ya. Nah, makanya itu kalau yang harus mupuknya itu kapan? Itu paling tidak di Februari Maret harus sudah mulai mupuk. Kemudian nanti di September Oktober itu mulai mupuk lagi yang semester kedua. Jadi dia musim antara semester 2 memang jaraknya agak jauh Pak. Jadi nggak 6 bulan lagi. Lebih dari 6 bulan karena memang di tengah-tengahnya dimulai Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu udah mulai dia kemarau. Iya. Ini sangat banyak Pak. 45% perkebunan kita tuh ada di daerah yang munsonal. Daerahnya mana aja? Saya bisa kasih informasi sedikit. Itu ada di Riau Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Tadi banyak petani dari Jambi nih Pak. Iya, banyak nih ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa tahu nih kapan waktu mupuk gitu ya. Kalsel, Kaltim, Jawa Barat, sebagian Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan itu masuk di munsonal. Nah itu kalau untuk waktu pemupukan ya. Kemudian tadi satu lagi apa? Defisiensi ya. Gejala defisiensi. Jadi umumnya gejala defisiensi hara itu muncul kita bisa lihat tuh dari daun sih. Visualnya di daun. Ya, dari pelepah ya. Dari warna daun. Nah, untuk hara makro seperti N, K, dan Mg itu
mudah sih untuk Mudah. dikenali ya. Oke. Kalau N itu dia akan muncul pada seluruh pelepah, mau muda mau tua dia akan muncul gejalanya. Warnanya apa? Itu kuning, hijau pucat dia Hijau sampai pucat. kuning gitu ya, hijau Oke. pucat. Itu dia tandanya dia kekurangan N, dan umumnya banyak terjadi kalau di daerah-daerah yang tadi yang punya tekstur pasiran Pasir. ya. Jadi punya kemungkinan kehilangan hara nitrogen tinggi, itu sangat sering terjadi defisiensi hara nitrogen. Kemudian kalau hara P itu yang agak sulit Pak Eko. P sulit. Kita tidak bisa melihat dari Daun. daun. Tidak boleh itu ya. Kita melihat dari visual di batangnya. Oke. Batangnya itu kalau orang bilang ada istilahnya pencil point. Oke. Ya, apa Dia yang piramid mengkerucut ya, mengkerucut. mengkerucut ya. Oke, Mengkerucut. mengkerucut pensil. Nah, atau kalau misalnya Bapak ada tanaman-tanaman seperti, bukan ilalang ya, kalau ilalang kan nggak boleh kita ya. Seperti rumput-rumputan lah ya. Ya, Nah, itulah seperti paitan itu. ya. Nah, Lumut paitan ya ya. kayak gitu. Itu tuh bisa jadi salah satu indikator juga menentukan apakah tanah kita defisiensi. Caranya gimana? Kita melihat dari warnanya. Warnanya jadi ungu. Oh, kalau warna rumputnya jadi ungu, Iya. itu salah satu indikator bahwasanya dia defisiensi P. Betul. Oke. Ya, tanahnya itu Iya, kekurangan P. iya. Dan memang P itu memang sangat apa ya, kalau di tanah memang agak sulit Pak ya, Iya. agak rendah sih ketersediaannya Ketersediaannya karena rendah, terfiksasi segala macam ya. Nah, kemudian kalau untuk haraka itu kita melihatnya di pelepah tua. Di pelepah yang tua. Yang tua. Oke. Ya, jadi pelepah tua itu nanti dia ada istilahnya orange spotting. Dia Orange kuning-kuning, bintik-bintik kuning. Bintik kuning. Iya, Oke. itu banyak sih umumnya terjadi, apalagi kalau dia memang tanaman-tanaman yang produktif, Yang buahnya banyak. gitu ya. banyak, Iya. ya, dengan tidak diikuti pengembalian hara yang Oke, seimbang, oke, itu oke. pasti akan Iya. muncul defisiensi hara kalium. Jadi sebenarnya gejala defisiensi itu dari penjelasan Pak Pandi, gejala defisiensi itu bukan saja berarti tanamannya jelek ya. Enggak. Kalau tanamannya produksinya banyak, artinya dia menguras energi Betul. ya, menguras hara. Betul. Dia menunjukkan saya lapar nih, kira-kira gitu ya. Iya, betul sekali. Betul yang disampaikan Baik, Pak Eko tadi. baik. Makanya ketika kenapa harus mupuk, itulah dasarnya Iya. kan. Berarti Kita itu sinyal kembalikan. juga, ternyata tanaman itu berbicara juga ke Iya. kita gitu ya. Saya lapar ini, cuman kita yang harus memahami. Kalau mereka punya mulut enak Pak ya. Yang penting kita kan katanya kalau planters itu harus bisa berkomunikasi dengan tanamannya seperti itu. Nah, kemudian tadi satu lagi ya haranya yang makro ada magnesium. MG. MG itu defisiensinya di pelepah tua juga, sama dengan kalium. Dia akan menguning. Dia warna kuning satu. Bedanya dengan daunnya. kalium. Kalium tadi kan menguning juga. Kalium itu orange spotting Pak. Jadi Dia titik-titik. hanya bintik-bintik saja. Oke. Tapi kalau ini menyeluruh Pak. Oh, dia Satu menyeluruh. helai daun Oke. seperti itu ya. Dan itu biasanya kalau daerah-daerah yang tanamannya itu ada di pinggir jalan yang langsung kena sinar matahari itu Nah, akan itu kenapa Pak? Sering ada pertanyaan. Oh, iya. Saya kalau di pinggir jalan itu gejala defisiensinya kok lebih kelihatan ya, ininya gitu. ya, Nah, gitu ya. Begitu. Kenapa Pak? Gimana Pak? Jadi gini, magnesium, wah ini teori Udah lagi. cerita agak serius ya. Agak tinggi serius, dikit lah ya ilmunya. Jadi kalau magnesium itu adalah salah satu komponen penting penyusun klorofil. Pak. Klorofil. Klorofil daun. Makanya ketika dia tidak kurang, ya ketersediaannya kurang untuk tanaman, dia akan kurang tuh Pak pembentukan zat hijau daunnya. Hijau daun. Makanya dia warnanya menjadi kuning. Gitu sih Pak alasannya. Ya. Oke. Heeh. Oke, terima itu Pak Alim Pirgo ya. Pak Alim Pirgo di mana nih? Nah, Pak Alim Pirgo. Oke, untuk selanjutnya ini saya pilihkan lagi Pak Pandi. Boleh. Banyak sekali pertanyaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang mungkin kami tidak berkesempatan untuk menjawabnya secara live seperti ini, tapi kami tetap berusaha untuk menjawabnya nanti di kolom chat gitu ya. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, ini ada dari Pak Roni Bani. Oh, Roni Bani. Ini biasanya orang Sunda kalau begini, kalau namanya diulang-ulang gitu. Seperti itu. Baik. Ini Pak Bani bertanya. Untuk pemupukan saya menggunakan beberapa macam pupuk. Lalu saya oplos. Mungkin maksudnya saya campur gitu ya. Saya campur jadi satu. Kira-kira itu pengaruh nggak ya, Pak? Apa pengaruhnya kira-kira gitu? Oke. Memang terkadang di kebanyakan ini di petani ya, karena tadi masalah tenaga kerja seperti itu ya. Jadi punyanya pupuk tunggal langsung mau dicampur, Ya, langsung supaya aplikasi. biasanya petani repot lah satu-satu gitu ya. Langsung aja waktunya sekalian ngejar waktu capek gitu. juga mungkin kan gitu ya.
Sebenarnya Pak, kalau ada beberapa pupuk yang memang bisa dicampur, tapi harus langsung diaplikasikan. Oke. Tapi ada juga yang dia tidak boleh sama sekali dicampur. Oke. Ya, nah itu kenapa? Karena sifat higroskopisitasnya Oke. yang berbeda. Misalnya kayak urea itu kan higroskopisitasnya tinggi, Mhm. makanya dia kalaupun mau dicampur harus segera diaplikasikan. Oke. Seperti itu sih Pak. Ya. Dioplos Jadi- boleh, tapi nggak boleh Jadi nggak boleh sembarangan. Ya? sembarangan. Nggak boleh Ada sembarangan, beberapa yang ya. nggak boleh kan. Saya N dan K itu kan tidak boleh kan. Iya. Berarti sarannya gimana kira-kira Pak Pandi? Kalau mau dicampur ya harus segera aplikasi, atau Harus kalau mau kalau mau Bapak Ibu nggak perlu nyampur-nyampur, beli Belilah aja yang pupuk pupuk yang majemuk gitu gitu, ya. yang Oke. jelas sudah jelas. Daripada berisiko ya. Iya, Kadang kita nggak tahu juga kan konsentrasinya pas atau tidak. Baik. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi Pak Pandi. Boleh. Ini ada dari Pak, saya pilih dulu ya, Pak Doni Manalu. Nah, Pak Doni Manalu ini, Kayaknya saya kenal deh. Pak Doni kenal ya? Enggak tahu sih, baru aja. Kalau Pak Doni Manalu ini kayaknya ya, kalau nggak salah tebak ini ya, dari namanya ini orang Medan gitu ya, kalau nggak salah tebak. Oh gitu ya Pak. Iya. Karena Doninya atau apa ya? Manalunya. Oh Manalunya Manalunya. ya. Oh ya. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya, di masa pandemi ini ada kaitannya dengan pandemi. Oh iya. Di masa pandemi sekarang ini, pendapatan pekebun cenderung berkurang dikarenakan penurunan harga TBS. Hal ini berdampak kepada penundaan pemupukan atau pengurangan, maksudnya mungkin pengurangan dosis ya. Yang ingin ditanyakan, yang pertama adalah apa dampak penundaan jadwal pemupukan dan berapa lama maksimal jangka waktu penundaan pemupukan. Kemudian yang kedua, berapa persen pengurangan dosis pupuk per tanaman sawit yang diperbolehkan untuk tetap mencukupi kebutuhan hara tanaman sawitnya. Oke. Demikian Pak Pandi. Baik. Oke Pak, terima kasih Pak Doni Manalu pertanyaannya. Bagus nih ya, Bagus. dikaitkan dengan kondisi Iya. saat ini. Memang tadi yang saya sampaikan di paparan saya sebelumnya, kalau kita kondisi finansial mau nggak mau memaksa beberapa perusahaan petani itu yang menunda pupuk atau mengurangi dosis. Nah, tadi saya sampaikan efeknya pasti ada ke tanaman ya. Tidak hanya pada tahun berjalan, tetapi juga efek selanjutnya di setahun setelah itu, 2 tahun setelah itu juga ada efeknya. Keproduktivitas akan ada penurunan. Berapa besarnya itu tergantung berapa lama kita menunda pupuknya. Oke. Tadi yang snowball effect Pak. Kalau kita semakin lama, Iya. dia akan terakumulasi makin besar, akhirnya produktivitas juga akan menurun. Gitu ya. Nah, kemudian berapa persen pengurangan dosis pupuk per tanaman yang diperbolehkan? Iya. Sebetulnya sih kita tidak boleh ya mengurangi dosis Ya ya. namanya dosis harus Iya. tepat ya, tidak Iya, boleh istilahnya dikurangi ya. ya kayak kita habis dia menghasilkan buah sekian, minta dikembalikan juga sebesar itu gitu. Jadi harus dikembalikan semuanya. Kalaupun misalnya mau dikurangi, itu pun tidak bisa instan, Pak. Dan kita harus memberikan input tambahan. Yang tadi saya sampaikan Mungkin misalnya tadi ya pupuk hayati tadi ya. Hayati, betul. Pupuknya bisa dikurangi 50%, tapi ada Betul. kompensasinya pupuk Iya. hayati. Oke. Ya tambah biaya untuk pupuk hayatinya Iya, gitu iya. kan. Atau dengan bahan organik lainnya seperti itu. Tapi pada intinya sih sebenarnya dosis pupuk itu nggak boleh dikurangi. Tidak ya. boleh dikurangi gitu ya. Iya. Nah, begitu Pak Doni Manalu ya gitu. Jadi mungkin kalau jadwal pemupukan itu kaitannya dengan tadi ya Pak Pandi, Oh, iya. dengan curah hujan Betul. mungkin ya. Jadi Jadwal pemupukan dengan curah hujan. ya kalau ini bergeser ya bergeser semua Iya. akhirnya seperti itu. Baik. Dan masalahnya itu tadi Pak ya, kadang jadwal pemupukan sudah kita tentukan tuh pas Jauh-jauh hari ya, ya. udah Karena kita lihat pola curah hujan sebelumnya. Nah, tergantung lagi tadi satu hal yang pengaruh juga ke efisiensi sama efektivitas, waktu pengadaannya itu. Waktu Kalau pengadaan perusahaan besar pupuknya nih kalau yang perusahaan sering pengalaman oke. kan. Oke. Kadang waktunya terlambat, itu akan ngefek Pak. Iya. Ya. Akhirnya molor. Apalagi kalau daerah-daerah yang tadi kita kaitkan sama curah hujan tadi. Iya. Nggak boleh yang lama-lama nunggunya gitu. Itu akan ngefek ya. Baik, ini mungkin terakhir Pak Pandi sebelum kita interaksi ya dengan Zoom ya, dengan aplikasi Zoom. Oke. Ini saya pilihkan lagi Pak Pandi, ini banyak sekali, saya juga bingung sebenarnya gimana cara memilihnya ini ya. Oke, ini Bapak Butar Bos 1 gitu ya. Berapa jarak ideal pupuk yang ditaburkan dengan pohon sawit? Kemudian yang kedua, bagaimana teknik pemupukan yang tepat jika pada saat jadwal pemupukan terjadi musim hujan, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemupukan. Kemudian yang ketiga, dosis pupuk dan jarak waktu pemupukannya. Monggo Pak. Oke. Nah, ini ya, berapa jarak ideal pupuk yang ditaburkan? Ada 3 pertanyaan itu Pak Pandi ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, makasih Pak Butar Bos, Pak Bos Pak Butar. Butar Bos.
kayaknya lahan sawitnya luas nih Pak. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, sebenarnya jaraknya yang ideal berapa sih? Itu tadi balik lagi, tanaman itu yang menyerap hara apanya? Bagian apanya? Akarnya. Akar. Akar yang mana gitu? Nah, Ya? akar yang mana? Oke. Apa akar primer, kuarter, sekunder, tersier, kuarter? Ternyata akar aktif ya, akar-akar kuarter gitu kan. Nah, itu kebanyakan akar kuarter itu muncul di daerah-daerah yang banyak tumpukan bahan organik Pak di situ, Oke. atau daerah yang tanahnya itu lembab, ya. Jadi istilahnya ternaungi ya, tertutup seperti ada pelepah tadi ya. Makanya aplikasi pupuk itu baiknya itu diletakkan di daerah-daerah yang punya feeding root banyak feeding rootnya di daerah-daerah dekat rumpukan atau di piringan terluar lah gitu. Oh, di luar piringan, Iya. bukan di luar piringan, Piringan terluar, Oke, dekat oke. dengan rumpukan, tapi tidak ke arah pasar pikul. Iya. Karena di daerah pasar pikul itu akar aktif sangat sedikit. Ya, kita sudah ada kajiannya juga Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana teknik pemupukan yang tepat jika pada saat jadwal pemupukan terjadi musim hujan? Ya. Sehingga nah, tadi Pak balik lagi ke syaratnya. Curah hujan itu kan optimum di 100-200 mm per bulan. Dan juga kalau misalnya curah hujannya lebih dari 30 hari hujannya lebih dari 30 hari per bulan, itu lebih baik dihentikan dulu. Ya, karena takutnya nanti terjadi pencucian hara, ya banyak hara yang hilang akhirnya. Jadi itu memang harus dihentikan. Tunggu sampai dia memang betul-betul hujannya itu tidak yang nggak berturut-turut banyak gitu Pak. Ya, kan ada puncak-puncaknya tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan kapan sih baiknya. Sudah saya sampaikan Pak Butar ada di provinsi mana, itu bisa jadi patokan lah. Kalau misalnya agak susah untuk apakah dia akses. ekuatorial, apakah dia lokal, monsunal, apakah monsunal seperti gitu itu bisa jadi patokan. Kemudian pertanyaan ketiga, dosis pupuk. Dosis dan jarak waktu. Oke, dosis pupuk tadi ya sudah sama pertanyaan yang di pertanyaan pertama tadi. Nanti bisa di-share, ada acuannya berdasarkan umur dan berdasarkan produktivitas yang dicapai. Itu kita sudah ada buku saku di PPKS. Kalau Bapak bisa nanti bisa di ini nanti dibagikan enggak ya? Nah, ini ada, kalau ada yang menang kuis nanti mudah-mudahan ya bisa dapat. Coba, ini Pak Pandi. Biar saya perlihatkan Pak Pandi. Nah, itu buku pemupukan kelapa sawit, di situ ada dosis TM acuannya berdasarkan umur ya. Kemudian kalau jarak waktu pemupukan Pak, itu tergantung pada jenis pupuknya. Kalau misalnya kita pakai pupuk tunggal, ya. Kalau pakai pupuk tunggal itu kita pupuknya harus selesai dalam waktu 2 bulan. Dan itu diseling ya. Kalau tadi ada misalnya 4 macam NPK, MG gitu ya. Itu antar pupuknya ini harus diselang-seling. Harus ada jaraknya 2 minggu. Gitu. 2 minggu setelah N baru P baru K gitu ya. Tapi biasanya P duluan yang kita aplikasi. Kemudian kalau kita pakai majemuk otomatis kita sekali aja. Itu kelebihannya ya. Tapi dalam waktu 2 bulan harus selesai. Nah, kalau kita pakai kombinasi organik atau pupuk hayati dengan pupuk anorganik, itu lebih baik organik atau hayatinya dulu di aplikasi. Organik atau hayatinya dulu. Iya, nanti supaya apa? Supaya aktif dulu nih. Supaya tanahnya bagus dulu, baru nanti kita aplikasi pupuk anorganiknya. Seperti itu, Pak. Oke, ini ternyata saya lihat menarik ya. Dia simple, ada gejala defisiensi juga tadi ya Pak. Siapa tadi ya yang bertanya ada gejala defisiensi. Jadi ini bisa didapatkan dan ini mudah. Namanya apa? Buku saku ya. Buku saku ya. Bisa dibawa kemana-mana ini. Praktis sekali. Betul sekali. Baik. Sebelum kita bergabung di Zoom, jadi kami persilakan Bapak-bapak untuk bergabung. Kita rehat sejenak, Pak. Rehat sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kita adakan diskusi interaktif melalui aplikasi Zoom. Oke. Bionensis merupakan pupuk hayati yang diformulasikan khusus untuk tanaman kelapa sawit. Bionensis mengandung konsorsium mikroba bermanfaat yang diisolasi dari perakaran kelapa sawit dan memiliki daya adaptasi serta asosiasi yang tinggi dengan tanaman. Produk ini mengandung bakteri penambah nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan bakteri penghasil indole acetic acid yang berperan sebagai Plant Growth Promoting Bacteria atau PGPR. Komposisi formula Bionensis
memanfaatkan baik produk tanaman kelapa sawit dan tanaman tebu yang ramah lingkungan, memiliki daya simpan lebih lama, dan aman digunakan. Bionensis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya mudah dalam pengaplikasian, memiliki daya adaptasi tinggi pada berbagai kondisi pH tanah, meningkatkan efisiensi pemupukan melalui pengurangan dosis pupuk kimia, meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, serta meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tanah. Bionensis telah diuji pada beberapa komoditas tanaman, seperti jagung, bibit kelapa sawit, dan tanaman menghasilkan kelapa sawit. Aplikasi Bionensis pada tanaman jagung dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi dosis pupuk kimia hingga 50%. Aplikasi Bionensis pada bibit kelapa sawit juga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50% dan menunjukkan performa pertumbuhan tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan 100% penggunaan pupuk kimia. Hadirnya Bionensis di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan menjawab isu-isu negatif yang selama ini menyerang perkelapa sawitan Indonesia. Bionensis for healthy environment and prosperous life. Baik, kita kembali lagi sahabat sawit dimanapun Anda berada. Jadi kami sekarang kita ingin berdiskusi ya, Pak Pandi. Jadi ini menurut host tadi ya, banyak sekali ini sudah yang raise hand ya, udah pengen nanya semua. Saya nggak tahu pengen nanya atau pengen apa ini saya nggak ngerti. Tapi pada banyak sekali raise hand gitu ya. Nah ini kami persilakan ya. Mana ini yang raise hand ini? Di panelis, oke. Ada Husnul Fahrianda ya. Husnul Fahrianda, mohon di unmute ini host. Dibantu. Di unmute. Bapak Husnul Fahrianda. Kami persilakan, Pak. Tolong di unmute dulu, Pak. Pak Husnul mungkin di unmute Pak Husnul karena icon speakernya masih tersilang gitu ya. Atau gimana? Pak? Oh kalau tidak ada kami lanjutkan. Selanjutnya ada saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ya, Ica Papgraha ya. Ica Papgraha, Ibu atau Bapak kami persilakan mohon di unmute ya. Di unmute speakernya. Ada Pak Ica atau Ibu Ica ya? Pak Ica atau Ibu Ica? Ini unmute-nya dari panelis atau dari oh udah. Oke. Pak Husnul. Oh, Pak Husnul ya. Pak Husnul, silakan Pak Husnul. Pak Husnul. Speakernya di unmute dulu Pak Husnul. Speakernya tolong di unmute. Mic-nya. Oke. Ya silakan Pak Husnul. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Oke, saya ingin bertanya Pak. Jadi kalau misalnya pemupukan itu Pak, untuk Pak Husnul perkenalkan diri dulu, boleh Pak Husnul dari mana? Oh iya, baik Pak. Saya Husnul Fahrianda. Saya dari Lubuk Pakam Pak. Dari petani sawit. Oh petani ya, sawit Lubuk Pakam. Oke. Iya Pak, dari petani sawit. Pak. Ya silakan Pak Husnul. Jadi Pak, saya punya lahan nih Pak, sawit yang tidak terurus ya Pak. Saya bilang ya tidak terurus karena tidak dipupuk selama 3 tahun Pak. Nah jadi itu Pak, untuk rekomendasi pupuknya gimana Pak? Soalnya sorry Pak Husnul, tadi agak keputus sedikit ada ya. Dengan bisa diulang pertanyaannya Pak Husnul. Ya, jadi di lahan saya Pak, saya memiliki lahan Pak. Ya. Yang lahan sawit itu umur 17 tahun. 17 tahun.
itu selama 3 tahun itu tidak dipupuk, Pak. Tidak dipupuk karena tidak diurus. Ya. Jadi saya lihat banyak sekali kekurangan defisiensi ya, tanah atau tanaman di tanaman saya, Pak. Jadi untuk memupuknya lagi, apakah dosisnya itu kita mengikuti anjuran tanaman 17 tahun atau kita menambah dosisnya, Pak? Gimana, Pak? Oke. Baik, langsung dijawab ya Pak Usnul ya. Jadi Pak Pandi, Pak Usnul dia punya tanaman 17 tahun tapi udah lama nggak diurus, udah 3 tahun nggak diurus. Iya, Pak. Kemudian beliau galau nih, mau dipupuk ini apakah berdasarkan standar umur, dosis seperti itu atau bagaimana? Atau dosisnya lebih ditambah lagi atau gimana? Silakan Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Husnul ya, turut prihatin sebelumnya kenapa 3 tahun tidak dipupuk ya. Jadi intinya gini Pak, paling tidak itu harus kita kembalikan dulu berdasarkan umurnya, baru nanti kita setelah itu 6 bulan biasanya sudah terlihat Pak dia. Apakah nanti sudah mulai kuliah atau belum? Kalau misalnya belum, kita bisa berikan pupuk yang namanya pupuk ekstra. Itu nanti kita tambahkan lah dosisnya seperti itu Pak. Berapa besarnya itu tergantung nanti Pak. Kalau Bapak misalnya mau lebih spesifik, itu Bapak bisa lah bisa cek juga sih kandungan haranya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau paling tidak Bapak berikan saja dulu dosis pupuk sesuai dengan di standarnya dulu di umur Bapak itu, di umur tanaman itu, umur 17 tahun nanti baru kita berikan pupuk ekstra. Kalau memang dalam 6 bulan sudah bisa kita lihat sih masih kurang atau belum. Seperti itu Pak. Ya mungkin ini Pak Usnul ya. 3 tahun saya sih nggak bisa membayangkan itu gulmanya seperti apa gitu ya. Nanti jangan-jangan ketukar antara pohon sawi dengan gulma kan gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan ya sanitasi dulu. Betul ya. Jadi kalau Pak Pandi ya tanahnya siap dulu gitu ya. Siap dulu. Jadi sanitasi dulu, baru nanti untuk starter ya bisa menggunakan dosis umum ya. Baru nanti kita lihat. Baru kita lihat efeknya seperti apa. Gitu. Karena kalau semak pun kalau dipupuk percuma bagus juga. Kita malah mempergemuk gulma gitu ya jadinya. Pokoknya intinya tadi lahannya dulu sama tanamannya disiapkan dulu Pak. Gitu. Ya. Gitu Pak Usnul. Oke. Ada tambahan betul? Sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak Usnul. Selanjutnya mana ini panelisnya? Siapa lagi nih yang mau bertanya? Kita cek dulu. Belum nampak ini mana ininya. All panelis. Oh ini enggak kelihatan dia. Ah itu ya. Selanjutnya tadi Ibu atau Bapak Ica tadi udah bisa belum ya? Kalau tidak bisa kami lanjut ke Pak Imron Nasution. Pak Imron Nasution, kami persilakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imron. Ya, kita dari Maroke nih Bapak. Wah, dari ujung Indonesia ini ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Imron Nasution dari staf PT BIA Intia Grindo yang sudah bekerja sama dengan PPKS masalah paritas Pak. Ya. Memang kita ada 2 paritas di sini, Simalungun Pak. Yang saya to the point saja Pak ya. Kalau untuk ini share untuk Simalungun the best memang. Alhamdulillah. Cuman ada kendala di tanah liat Pak. Kendalanya di tanah liat. Ini yang perlu solusi bagaimana Pak di tanah liat. Yang perlu saya tanyakan pemilihan pupuknya Pak. Kita sudah perbaiki masalah kondisi tanah dengan pembuatan parit. Yang pertama, yang kedua pemberian jangkos. Namun produktivitasnya belum naik juga Pak. Khususnya di tanah putih untuk paritas Simalungun. Itu aja kendalanya kalau di situ Pak. Baik Pak Imron, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Pandi. Jadi ini Simalungun kata Pak Imron udah jual jari gitu ya, mantap gitu ya. Cuman ini beliau ingin menaikkan lagi bagaimana nih? Karena tanah di sana terutama pada tanah-tanah aluvial mungkin ya, tanah-tanah yang putih gitu. Karena kebetulan saya pernah juga ke sana Pak Imron, mungkin kita juga pernah ketemu ya di sana udah pernah ketemu kita Pak Imron ya. Itu monggo Pak Pandi. Pak Imron, kalau saya boleh tahu itu tahun tanam berapa ya? Tahun tanam 2014 Pak.
2014 berarti 6 tahun 6 ya, tahun kurang ya, lebih TM3 6 ya. tahun. Nah, ini memang kalau dari pupuk Jankosnya sendiri ada berapa Pak yang sudah diaplikasi? Berapa dosisnya? Dosis itu kita setiap antara gawangan Pak, karena kan di parit. Jadi setiap antar pohon itu kita kasih full ya untuk menaikkan ininya. Kita kasih full Pak antara gawangan mati ya. Gawangan mati Gawangan ya. mati ya. ya gawangan mati. Ini berarti ini ya Pak, daerahnya agak ada, karena Bapak bikin parit ada ini ya, ada genangan ya? Tidak Pak, tidak ada genangan. Tidak ada genangan ya, tapi Mungkin Bapak Pak Eko udah pernah Ya, ke ya, sana ya. kan, daerahnya kan daerah berbukit. Nah, Oh iya. Jadi gini Pak, kalau misalnya ini pertama memang kuncinya adalah kita perbaiki dulu media tanahnya ya. ya, Media tanahnya tadi Bapak betul sudah ada aplikasi bahan organik gitu ya. Saya dengan Jankos, cuman dosisnya saya yang belum tahu dosisnya berapa kilogram atau berapa ton. Biasanya kita sih pakai per hektar antara 30-40 ton per hektar ya untuk tandan kosong saja. Itu kita aplikasikan. Kemudian selain itu juga kalau misalnya daerah topografi, paling tidak kita aplikasi pupuknya Pak. Metode aplikasi pupuknya setelah itu ya. Jadi kita baiki dulu tanahnya, aplikasi Jankos dengan dosis tadi 40 ton per hektar, baru nanti kita pilih jenis pupuknya apa saja yang bisa diaplikasikan dan metodenya. Mungkin kalau daerahnya dengan daerah yang agak bertopografi tadi, kita bisa sarankan misalnya pakai metode dibenam seperti itu ya, di pocket. Jadi bukan ditabur lagi seperti itu. Nah, apalagi ini tanaman masih muda ya, masih umur 6 tahun TM3. TM3 itu memang kalau tanaman muda Pak, dia kalau ada dia yang tanaman paling responsif ya, sangat paling responsif. Jadi kalau misalnya ada sedikit gangguan saya langsung kelihatan masalahnya. Nah, kemudian tapi dia juga cepat. Ya, cepat pulihnya juga. Jadi mumpung ini masih muda bisa diperbaiki Pak dari metode dari tanahnya dulu baru nanti pemilihan pupuk dan metode aplikasinya. Seperti itu ya. Baik. Makanya saya tanya pola metodenya itu Pak bagaimana? Pemupukan apa dulu gitu? Oh, Bapak pakai pupuknya apa ini mohon maaf? Kita majemuk kai-kai Pak. Untuk majemuk ya. Kalau majemuk saya rasa gini Pak, kalau majemuk kan dia tidak terkendala masalah urutan pemupukan ya. Jadi intinya sih pertama pasti kalau saya sarankan bahan organiknya dulu di aplikasi, setelah itu baru kita aplikasi dolomit ya. Dolomit haruslah itu. Ya. Kalau dolomit berapa dosisnya Pak? Antara 2 kilo Pak per tahun ya, 2 sampai 2,5 kilo per tahun. Nah kemudian nanti baru setelah itu kita aplikasi dengan pupuk majemuknya itu. Metodenya kita sarankan pakai yang metode di pocket karena melihat kondisi tanah Bapak tadi ya di sana yang area topografinya yang agak bergelombang seperti itu Pak. Siap Pak, siap. Selain itu Pak tadi ya saya sampaikan bahwa produksi kelapa sawit itu bukan hanya dari pupuk saja ya. Jadi ada dari kondisi tanamannya sendiri. Jadi kultur teknis segala macam itu harus diperhatikan gitu ya Pak ya. Oke. Jadi mungkin intinya gini Pak Imron, tanahnya dulu diperbaiki itu karena memang tanah-tanah di sana itu yang kita bareng ke sana itu Pak Imron ya, itu memang miskin sekali bahan organik gitu Pak Imron. Jadi kalau kalau tanahnya juga nggak diperbaiki, pupuknya sebaik apapun tidak akan efektif. Kan jadi Pak Pandi bilang tanahnya diperbaiki dulu. Jadi program tankosnya sudah benar Pak Imron, dilanjut aja terus gitu kan, karena kalau dia tankos kan memang agak butuh waktu ya terdekomposisi. Beda nanti kalau dia misalnya Bia ya Pak ya, PT Bia ya. PT Bia. PT Bia punya kompos gitu, kompos dari tankos, nah itu akan lebih cepat lagi gitu. Informasi Pak, ini saya uji coba masalah LA. Nah itu bagus tidak untuk memperbaiki di situ Pak? Karena kan sifatnya tanah liat ini kan tidak meresap. Iya. Ini lagi kita coba pakai lain aplikasi. Tapi pengaruhnya baru 1 tahun ini belum ada perubahan juga. Ya, memang kalau yang namanya tadi Pak ya organik apapun itu ya line application itu juga bagus Pak, hanya efeknya itu tidak bisa instan secepat kalau kita pakai kimia gitu ya. Dan itu pun harus ada persyaratannya ya Pak ya kalau line application ya. Dari kolam berapa Bapak harus baru boleh diaplikasikan itu ada ya aturannya gitu. Supaya yang dikeluarkan itu tidak mencemari lingkungan dan hara-hara atau kandungan yang di line application itu masih cukup untuk disediakan di tanah gitu.
Sekedar informasi saja Pak, LA. Iya. Terima Bagus kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak Imron. Lanjutkan ya Pak. Itu ya sejauh ini sih LA cukup membantu ya banyak Dan ini dampak bisa jadi positifnya. tambahan sharing juga buat planters di manapun Merauke berada, terutama ya. Nah, di Merauke yang banyak punya juga kasus itu. yang sama Iya, gitu. punya kasus sama. Rata-rata sama. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Imron. Baik. Kami selanjutnya ini Ibu ya mungkin ya, Bu Bedah Rupaidah gitu ya. Ibu Bedah Rupaidah, kami persilakan Bu Bedah. Kok sepertinya saya tidak asing dengan namanya ya, Bu Bedah ini ya. Silakan Bu Bedah. Unmute dulu Bu Bedah speakernya. Mikrofonnya Bu. Mikrofonnya di unmute dulu Bu. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Silakan Bu. Ya. Perkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan diri dulu Bu. Oh iya. Ya. Nama saya Beda. Saya dari BPPT. Iya. Nah, ada yang mau saya tanyakan mengenai aplikasi Pupuk Hayati, Pak. Yang saya tahu, Pupuk Hayati itu kan memiliki persyaratan-persyaratan lahan atau media tanam nanti yang ingin kita aplikasikan ya Pak. Nah, terkait dengan aplikasi di lahan gambut itu sampai sejauh mana Pak efektivitasnya? Itu aja dulu cukup Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Beda ya. Monggo langsung aja Pak. Iya. Pak Pandi. Terima kasih Bu Beda pertanyaannya. Sehat kan ya Bu ya. Jadi kalau memang betul untuk Pupuk Hayati itu dia akan lebih kentara atau apa ya, kentara itu apa sih bahasanya ini? Terlihat ya. Lebih terlihat signifikan pengaruhnya itu kalau kita pakai tanah-tanah yang dia marginal. Ya, seperti tanah mineral yang masam seperti itu ya, kandungan bahan organiknya rendah. Nah, kalau di gambut itu memang masih sangat jarang kita pakai Pupuk Hayati sih memang. Walaupun mungkin bisa juga dicoba gitu, karena memang kandungan mikroba di tanah gambut itu kan tidak banyak, dia sedikit juga gitu Bu. Seperti itu sih Bu. Begitu Bu. Oh gitu ya. Ya mungkin ya, karena gimana Bu, silakan Bu. Ya, yang saya tahu kan bahwa untuk Pupuk Hayati ini sebenarnya kan di dalamnya tidak ada nutrisi siap pakai ya Pak. Hanya menyediakan, mengekstrak, menambat dan sebagainya, sehingga saya berpikir bahwa kalau di lahan gambut itu ketersediaannya juga kan terbatas. Rendah, iya. Tapi jadi gimana? Apa kemudian Pupuk Hayati ini juga punya potensi ke depannya untuk diaplikasikan di lahan gambut itu? Pak, mungkin setelah ada treatment sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya dia masih punya potensi Bu, karena apalagi kalau terutama kalau bahan aktifnya yang kita gunakan itu memang indigenous dari tanamannya, karena dia bersifat yang asosiatif ya, asosiatif dengan tanaman inangnya, tanaman yang akan kita perlakukan seperti itu. Nah, kemudian mikrobanya itu sendiri juga sifatnya sih tergantung ya, tadi bahan aktifnya itu harus punya karakteristik yang dia, saya ambil contoh misalnya kemampuan hidupnya, daya asosiatifnya misalnya bisa hidup dalam pH yang rentang sekian sampai sekian ya, pH masam juga bisa hidup. Itu kalau misalnya punya yang seperti itu bisa, menurut saya punya potensi yang besar. Kemudian yang sifatnya juga sifat yang anaerobik fakultatif seperti itu bisa digunakan di tanah gambut. Menurut saya itu peluang yang sangat besar Bu, dan itu masih bisa sih digunakan ya. Apalagi sumber makanannya sih sebenarnya C organik kan, dan di situ juga ada itu. Jadi potensi tetap ada ya Pak? Tetap ada. Begitu. Tapi Pak Pandi sejauh ini belum melakukan penelitian sampai sejauh mana itu? Belum. Kalau di gambut kita belum coba sih. Kalau ada yang mau berminat boleh Bu dicoba. Boleh Pak, nanti ke depan ya kita coba. Siap. Cuma mungkin memang harus ada treatment sebelumnya mungkin ya Pak. Atau kan kalau tadi soalnya saya lihat ada beberapa yang bertanya mengenai aplikasi mengenai bagaimana di lahan gambut gitu ya. Tapi tadi itu ada mungkin bukan hanya Pupuk Hayati tapi juga kombinasi dan sebagainya. Jadi saya pikir bahwa mungkin aja ada yang sudah berpengalaman tuh aplikasi itu. Karena kan lahan gambut juga kan masih ya sangat miskin hara Bu. Bervariasi ya Pak ya, ada yang udah
kemudian dan sebagainya gitu yang mungkin Pak Pandi lebih tahu gitu. Iya, iya. Nah itu mungkin bisa diaplikasikan di gambut dengan karakteristik tertentu, tetapi dengan karakteristik yang lain mungkin belum gitu ya. Iya. Nah itu Atau yang nanti. begitu Pak? Gimana Iya, menurut Pak? memang iya sih Bu, harus kita lihat juga nanti dari sifat kematangan gambutnya juga Iya, sih. iya, betul. Kalau toh juga kan ada syaratnya Iya. juga Pak Eko ya. Kalau kita buka gambut kan nggak boleh yang masih Sembarangan mentah, ya, nggak boleh iya, sembarangan betul, gitu ya. Betul. Jadi memang harus yang sudah matang seperti itu. Seperti itu sih Bu. Tapi kalau untuk pengujian memang untuk saat ini kita memang belum ada sih kita coba di gambut. Tapi kedepannya bisa dicoba sih itu. Dan punya potensi ya. Iya. Baik, itu Bu Beda. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Pandi. Ya, makasih Bu Beda. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami lanjut ke Bapak Hadli HM Munte. Kami persilakan Pak Hadli ya. Silakan perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Dari mana bekerja di mana, instansi mana? Silakan Pak Hadli. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya mau menanyakan ini Pak, apa kira-kira ya Pak parameternya kapan kita memutuskan untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia? Terlebih kami sudah 3 tahun Pak menggunakan pupuk organik dari fermentasi limbah cair kelapa sawit maupun limbah padat. Demikian Pak. Baik, Pak Hadli dari mana Pak? Sorry Pak, saya dari PT Herpinta Farm and Plantation Pak. Di mana kebunnya Pak? Di Labuan Batu Selatan Pak. Labuan Batu Selatan. Oke. Terima kasih Pak Hadli. Silakan Pak Pandi. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Hadli ya. Sudah 3 tahun sebenarnya sudah cukup ya bisa untuk mengambil kesimpulan. Hanya memang Bapak perlu ada pembanding sih Pak. Kapan kita bisa memutuskan untuk mengurangi dosis pupuk itu tergantung tadi perlakuan yang sudah kita coba, apakah dia efeknya sudah kelihatan atau ada tidak berbeda nyata lah paling tidak, lebih baik atau tidak berbeda nyata dibandingkan dengan yang umumnya kita lakukan. Misalnya kita hanya pakai 100% anorganik, kita harus bandingkan itu Pak. Jadi kapan kita mengambil waktunya harus lihat dari situ, dan berapa besarnya itu juga tergantung dari berapa dosis yang kita coba kan di situ. Umumnya sih kita nggak pernah sampai mengurangi, kita coba di 25% lah maksimal kita coba dulu Pak. Kita tidak bisa langsung instan langsung kita kurangi misalnya 50%, bertahap saja. Jadi tidak bisa langsung gitu Pak, supaya fisiologis tanaman juga tidak terganggu. Begitu Pak. Begitu Pak Hadli, ada tanggapan Pak Hadli? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih sama-sama Pak Hadli. Ini sedikit menambahkan mungkin Pak Hadli. Sebenarnya makna dari mengurangi pupuk itu kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi sebenarnya dengan adanya aplikasi bahan organik atau pupuk organik Pak Hadli tadi udah 3 tahun, itu dengan sendirinya kan memperbaiki tanahnya gitu. Nah, karena tanahnya sudah baik, sebenarnya dosisnya menyesuaikan. Bukan katanya bukan mengurangi. Sebenarnya bukan mengurangi ya. Bukan mengurangi, menyesuaikan Pak. Menyesuaikan sebenarnya. Jadi penyesuaiannya itu yang menyebabkan dosisnya itu berkurang gitu. Betul sekali. Karena kalau mengurangi itu kita kan takutnya diproduksi ya Pak ya. Iya, benar. Langsung ngedrop. Terlebih kita kan di Sumatera Utara ini bukan endemik lagi Pak ya, udah pandemik juga nih Ganoderma ini. Iya betul Pak. Iya. Jadi perannya betul tadi Pak Eko. Dia bahan organik itu pengkoreksi ya, pengkoreksi media tanah kita, gudang kita sendiri gitu Pak. Oke, begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Hadli. Sukses terus Pak Hadli. Oke, kita selanjutnya ke PT Bima Palma Nugraha. Namanya nggak ada Pak. Ini nama perusahaannya. Silakan Pak siapa dari PT Bima Palma Nugraha, di unmute dulu. Sudah, silakan Pak. Perkenalkan diri ya Pak ya. Silakan Pak. Oh, ada orangnya. Monggo silakan Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ya Pak. Silakan Pak, silakan. Suaranya kok belum kedengeran suaranya nih Pak. Halo.
Itu unmute ya itu di ininya ya. Iya, dia di-mute. Itu sudah. Silakan Pak dari PT Bima Palma Nugraha. Tapi belum terdengar ya. Sorry. Belum ada saudara nih, belum ada saudaranya. Silakan Pak. Bagaimana Pak? Atau mau dicoba dulu yang lain? Atau Nanti kita pindah, nanti kita balik lagi ke Pak ini ya, PT Bima Palma Nugraha ya. Kita ke Pak Randa dulu, Pak Randa Yusuf. Pak Randa Yusuf, silakan Pak Randa. Di unmute dulu speakernya. Pak Randa. Tidak ada juga. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, kita lanjut ke Pak Riko. Wah, ini kayak kenal ya kalau Pak Riko ya dari PT PN5. Silakan Pak Riko. Nah, kayak kenal juga saya. Pak Riko, silakan. Ya, Pak Riko. Nah, itu dia. Monggo Pak Riko. Ya, silakan di unmute dulu Pak Riko. Mic-nya, mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Pandi, Pak Ginting. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya terpaksa dikurangi Pak karena di sini sudah masuk sholat zuhur. Oh, siap. Ya, mengenai aplikasi pupuk di areal TM kita memang selama ini kita aplikasikan pupuk itu secara pocket dengan bor itu di semua areal, baik itu berbukit, datar, juga areal yang berpasir ataupun areal yang semi gambut dan segala macam itu kita ratakan semua di pocket. Ini mohon saran dan petunjuk lebih efektifnya aplikasi di TM terkait dengan apa yang sudah kami laksanakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Riko untuk pertanyaannya. Metode yang Bapak coba terapkan di PT PN5 itu sebetulnya sudah sangat baik ya. Dengan metode pocket itu adalah salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi pemupukan. Karena paling tidak dengan metode pocket itu kita bisa mengurangi losses Pak Riko. Ya, Pak Riko ya, mengurangi losses. Nah, cuman balik lagi tadi Pak di awal. Ya. Untuk lebih efisien lagi dan lebih efektif pupuk itu dimanfaatkan tanaman, balik lagi Pak ke media tanahnya dulu. Ya, media tanahnya itu diperbaiki dulu semuanya gitu Pak. Misalnya yang kayak tadi, misalnya Bapak udah aplikasi di tanah berpasir. Kalau Bapak misalnya belum ada aplikasi atau bahan organik masih kurang, silakan diperbaiki dulu Pak bahan organiknya. Gitu ya, ada aplikasi Tankos segala macam itu Pak. Yang bahan-bahan organik yang bisa membantu penyerapan hara menjadi lebih tinggi. Jadi pupuk itu yang sudah di pocket tadi bagus banget, bisa lebih banyak terserap. Dan tersedianya tuh bisa lebih lama di dalam tanah gitu Pak ya. Kemudian dari metode penempatannya juga ya, dosisnya mungkin bisa dibagi beberapa lubang ya, banyak. Satu pohon ada beberapa lubang. Jadi tidak di pocket itu misalnya dipaksa 3 kilo jadi cuma 2 gitu ya, jangan. Kalau bisa disebar, disebar, diperbanyak lah. Saya dibagi 6 lubang, maksimal 1 lubang misalnya setengah kilo, seperti itu. Seperti itu sih Pak Riko, mungkin Pak. Begitu Pak Riko. Ada tanggapan? Sepertinya cukup, nanti mungkin bisa ini deh, lanjutnya bisa by phone sama Pak Pandi sama boleh. Boleh. Silakan Pak Riko. Tetap sehat terus ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Riko. Harga juga lebih Amin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Riko. Terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut lagi ke tadi gimana Pak dari PT Bima Palma Nugraha tadi sudah bisa kah Pak? Belum bisa. Kalau belum bisa kita ke Pak Suparno. Pak Suparno. Silakan Pak Suparno. Halo Pak Suparno. Kayaknya belum ada juga. Kemudian Pak Syarif, kami persilakan Pak Syarif. Pak Syarif. Iya, silakan di unmute dulu mikrofonnya Pak Syarif.
Ya, terima kasih banyak Pak Eko, Pak Pandi. Sehat Pak Sarip ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Saya udah menduga ini Pak Sarip mana ini ternyata ya. Lagi di Jakarta atau di mana Pak Sarip? Di Jakarta kebetulan Oh, Pak, lagi di tapi Jakarta. kami masih WFH nih Pak, jadi Oke, ala kadarnya nih Pak. Silakan Pak Sarip. Ya baik Pak Eko, Pak Fandi, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Ini terkait dengan kualitas tanah tadi Pak. Saya tanya itu Pak, ini kandungan lah Pak ya, atau kadar C organik itu yang ideal lah Pak untuk lahan mineral, kemudian sama pasir dan gambut itu di angka berapa sih Pak gitu loh. Nah, itu yang kedua, ini agak banyak nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Karena jarang ketemu sama Pak Eko. Silakan. Yang kedua Pak, untuk C organik itu Pak sebetulnya kan bisa berubah, artinya naik turun lah Pak ya. Nah ini penurunan atau peningkatannya ini setiap tahun atau beberapa tahun sekali sih Pak gitu loh Pak. Terus yang ketiga kan kita juga ada tunasan pelepah ya Pak ya. Nah ini berapa persen sebenarnya kontribusi untuk meningkatkan C organik di lahan yang tadi itu Pak, di pasir berapa, mineral berapa, sama gambut berapa. Terus ini yang terkait bionensis Pak. Ini saya sangat tertarik sekali karena dengan bionensis tadi itu kan ada peningkatan mikroba ya sampai dengan 1000 kali lipat tuh Pak. Ini jenisnya itu apa saja, kemudian perannya masing-masing mikroba itu untuk apa gitu loh Pak. Oke, baik Bapak. Ya. Itu Baik, dulu terima aja. kasih. Terima kasih Pak Sarip ya, Pak Sarip ini dari Merbau. Oh iya. Oke, saya belum pernah ketemu. Saya pernah Saya pernah Kendari. diajak beliau ke Kendari dulu sama beliau kan gitu. Baik, makasih Pak Sarip Silakan pertanyaannya. Pak Pandi. Ada banyak pertanyaan nih, silakan Pak. Ya nih luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus semua. Wah, luar biasa nih. Iya. Untuk yang pertama Pak, untuk kualitas yang C organik itu yang ideal kalau di mineral itu kan di 2,5 ya, 2,5-3% itu masih bisa dikategorikan cukup baik lah, sedang lah. Paling tidak harus ada di situ. Tapi kalau sudah di bawah itu kita harus apply ya. Walaupun sedang pun juga tetap kita harus berikan terus Pak supaya kualitas tanahnya itu tetap terjaga. Tapi kalau untuk di gambut itu kan memang C organiknya tinggi ya. Kita tidak ada patokan sih memang tanah organik. Memang organiknya pasti tinggi. Kemudian C organik itu naik turun berapa persen gitu ya tadi ya. Yang pertama, yang kedua. Berapa lama dia turunnya? Jadi sebenarnya seperti hara juga sih di tanah itu ya. Jadi dia fluktuatif sih Pak. C organik itu juga kandungannya. Kalau dia kan ada mengalami proses juga di dalam tanah Pak ya, mineralisasi. Jadi kalau dia sudah termineralisasi, otomatis pasti C organik juga akan berkurang. Ya kan, makanya kita harus terus berikan. Sebagai gambaran saja Pak, studi kami Pak, hasil kajian kami dengan Pak Eko ya, waktu itu kita pernah coba bandingkan Pak, ada di beberapa di Sumatera Utara ini dalam 5 tahun terakhir itu penurunannya cukup besar ya Pak ya. Misal bisa sampai 50% bahkan C organik pengurangannya Pak, 50% penurunannya. Bisa dibayangkan itu hanya dalam waktu 5 tahun. Karena rata-rata berarti kan per tahun kalau kita ambil rata-rata ya. 10% per tahun gitu kan. Walaupun secara matematis agak sulit tidak seperti itulah. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa bayangkan kalau misalnya 25 tahun kita tidak pernah kembalikan bahan organik. Nah, berapa banyak itu sudah hilang, ya kan? Nah, kemudian untuk tunasan pelepah seberapa besar berapa banyak C organik sumbangannya? Sumbangannya. Cukup besar sih sebetulnya Pak. Kalau angka persennya mungkin Pak Eko tahu nggak? Enggak lah, sangat variatif lah. Sangat variatif Pak, tergantung saya. Tapi memang kan namanya pelepah ya, biomasa tanaman itu kan dia komponennya paling enggak 50% sendiri sih sudah kandungan C-nya kan, karbonnya gitu. Pasti dia efeknya ke tanah, dia juga akan berkontribusi besar Pak untuk ke peningkatan C organik di dalam tanah tadi. Hanya dia memang perlu waktu ya untuk proses perombakannya sampai dia bisa berperan penting dalam dinamika hara di dalam tanah. Kemudian tadi pertanyaan yang keempat, bionensis ya Pak ya. Itu apa aja isinya? Bionensis itu kita ada kandungan bahan organik pertama tadi Pak, karena dia sumber untuk kesehatan tanahnya. Kemudian bakteri Pak, dia isinya bakteri pendapat nitrogen, kemudian bakteri pelarut fosfat dan penghasil fitohormon Pak Eko. Ya di situ kandungannya dia di atas 10 pangkat 7. Mungkin Pak. boleh di ini ya? Oh ini ya? Oh ini ada barangnya ini. Ada kayaknya. Kalau Pak Sarip kemarin langsung dikasih Pak Pandi ini Pak. Ini ada barangnya ini. Nah, ini dia ada beberapa konsorsium bakteri. Di dalamnya itu ada tadi yang saya sampaikan, ada penambat nitrogen, pelarut fosfat,
dia kandungannya bisa di atas 10⁸ dan ini durasi penyimpanannya cukup lama, bisa sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, ini perannya apa? Tadi Pak ya, mode of action-nya dari mikroba itu sudah barang tentu kalau yang penambah nitrogen dia akan bantu tuh fiksasi nitrogen dan juga proses nitrogenase seperti itu ya Pak. Jadi nitrifikasi nitrifikasi nitrogen dalam tanah. Kemudian kalau pelarut fosfatnya dia akan membantu mengeluarkan ini enzim fosfatase dari dirinya mengekstrak si fosfat yang ada di dalam tanah. Makanya kenapa haranya itu bisa dosis pupuknya bisa terkoreksi ya, bukan berkurang lah. Jangan katakan berkurang, tapi terkoreksi akhirnya karena dia tercukupi oleh si kehadiran pupuk tadi. Begitu Pak Syarif. Pak Syarif. Sedikit nambahin Pak Syarif. Mungkin kalau Pak Syarif ingat ya dulu ada pie chart kalau kita bicara ilmu tanah ada pie chart ya. Ada pie chart ada 45% mineral, ini sekian. Nah, komposisi tanah yang sehat gitu kan ada 5% bahan organik gitu kan. Cuman kalau kita di Indonesia kayaknya berat lah mendapat 5% itu kayaknya waduh luar biasa itu kan untuk tanah mineral ya. 3% aja susah. 3% itu udah luar biasa itu Pak Syarif. 3% udah luar biasa. Jadi kalau 2% aja udah bisa katakan cukup bagus lah. Tanahnya cukup bagus lah gitu dan itu menaikkannya juga tidak gampang gitu. Kemudian kalau untuk pelepah tadi ya sebagian besar organ tanaman itu kan C ya Pak ya, karbon gitu. Cukup bervariatif lah saya pikir itu. Nah kalau hilang turunnya C organik, nah itu juga tergantung Pak. Karena C organik ya bahan organik kan menjadi makanan ya, makanan dari si mikroba. Bagaimana aktivitas mikroba di situ. Kemudian C organik juga bisa hilang tercuci misalnya, tererosi atau itu sangat tergantung lah Pak, sangat variatif. Mungkin itu tambahannya Pak Syarif dari saya. Monggo kalau masih ada tambahan dari Pak Syarif. Ya, Pak kalau kita mau pakai bionensis, ini kan nanti koreksinya ya terhadap dosis pupuk itu bisa kita cek itu di tahun keberapa Pak? Apa di tahun berjalan atau berapa tahun berikutnya gitu? Ya, itu pengalaman Pak Pandi tadi. Ini udah pengalaman Pak Pandi udah dicobakan soalnya mau lebih lihat. Jadi di tahun pertama itu sudah bisa kita koreksi sih Pak sebetulnya nanti kalau dari situ. Iya di tahun pertama karena kita tadi ya efeknya itu ke berat tandan sih Pak namanya pemupukan ya. Dan ini juga efeknya juga ke berat tandan. Hasil pengujian di lapangan kita juga tadi yang saya tampilkan di paparan itu kurang lebih selama 2 tahun ya. Itu sudah bisa meningkatkan produksi rata berat tandan Pak. Jadi sudah terkoreksi dia dosis pupuknya. Gitu. Rata-rata berapa Pak? Kalau ke berat tandan naiknya di berapa? Persen ya Pak? Persennya, bentar ya, itu sekitar 30 ya. Sorry. 20%-an gitu Pak. 15-20% Pak. Iya. Okay. Dibandingkan dengan yang hanya anorganik ya. Bapak pernah bandingkan dengan aplikasi yang di Pocket nggak Pak? Pocket kita ini sedang dicoba Pak. Masih dicoba ya? Berjalan, ya. Jadi kalau Bapak mau nyoba waktu yang tepat juga. Ini bisa juga Pak. Boleh lah Pak kapan lah Pak Pandi? Ayo kita mulai. Siap, kan ada nomornya pokoknya nanti tinggal kontak. Siap. Oke. Iya. Oke Pak, cukup mungkin Pak Eko, Pak Pandi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih Pak Syarif, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu ya? Masih ada ya? Masih bisa ya? Oke. Ini ada Pak Rijal Pahlawi. Pak Rijal Pahlawi. Kami persilakan Pak Rijal. Mohon perkenalkan diri dari mana Pak Rijal Pahlawi. Silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak Rijal. Halo, Assalamualaikum. Ya. Saya dari PT Hervinta ini Pak. Oh ya, PT Hervinta. Hervinta di Labuan Batu Selatan. Iya Pak. Sama-sama Pak Handli tadi berarti ya Pak ya? Ya, satu tim kami Pak. Ada tim Handli ya. Pak Handli ya. Jadi begini Pak, saya mau tanyakan, ini kan terkait dengan produk bionensis tadi ya kan? Itu kan kandungannya ada beberapa macam bakteri kan Pak ya? Iya betul Pak. Karena lahan kami ini kan lahan istosol Pak, gambut ya. Terpengaruh juga dengan fluktuasi air, jadi 6 bulan tergenang, 6 bulan tidak, kan begitu. Jadi kalau kita aplikasikan, apakah sama nanya gini, tingkat viabilitas dari bakteri tersebut selama tergenang itu seberapa persen, atau itu udah tidak ada lagi karena tergenang cukup lama, ya? Kemudian apakah nanti dengan kita kasih ini kan otomatis perkembangbiakan bakteri di dalam tanah tersebut kan akan bertambah banyak Pak ini. Karena kan kita kalau di stosol tahu sendiri kan C organiknya kan cukup tinggi. Nah, jadi nanti
apa nanti setiap tahunnya kita akan tambah terus dosis bionensisnya atau tetap atau kita kurangi gitu, khusus untuk dosis bionensisnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Diah. Monggo silakan Ya, Pak. terima kasih Pak. Jadi kalau untuk pada prinsipnya kita aplikasi itu memang kita hindari kalau daerah-daerah yang tergenang ya, atau kalau misalnya terpaksa pun kita harus pakai pocket gitu kan biasanya ya Pak ya. Nah untuk bionensis sendiri mikroba yang kita gunakan itu fakultatif anaerobik, jadi dia masih bisa tahan genangan Pak, itu ya. Viabilitasnya juga masih tinggi di atas 80%. Jadi dia masih bisa bertahan hidup di situ. Nah yang namanya mikroba Pak itu dia tidak kita kasih sekarang, dia akan selama ada lamanya di situ akan berkembang terus dengan sendirinya. Itu tidak bisa seperti itu juga. Jadi kita terus harus perbarui ya, bukan perbaiki. Jadi memang nanti setelah tahun ini diaplikasi, tahun depannya juga tetap harus kita aplikasi untuk memperbarui sih Pak. Kalaupun dia meregenerasi diri, biasanya dia kemampuannya itu dia akan berkurang gitu, tidak seperti ketika dia sudah pertama ya tetuanya seperti itulah Pak. Jadi makanya dia tetap harus kita regenerasi dengan melalui aplikasi yang terbaru seperti itu gitu Pak. Dan ini kayaknya cocok banget nih kalau histosol di sini kan deket ya tadi sama Bu Bedah ya. Iya. Bisa dicoba. Memang kan gini Pak, kalau saya menambahkan mungkin kalau di gambut walaupun namanya tanah organik dengan kandungan bahan organik yang tinggi, tapi kan sebenarnya nutrisinya kecil sekali gitu. Tujuan si mikroba mendekomposisi bahan organik itu kan mengambil nutrisinya Pak. Sebenarnya. Tapi kalau walaupun dia tanah organik tetapi nutrisinya kecil sekali kan gitu itu. Nah, makanya perlulah penelitian itu mungkin di gambut seperti apa ini. Nah, dan mungkin saja Pak, saya nggak tahu nih, menduga Pak Pandi ini membuat bionensis ini mikrobanya dibuat dia supaya jangan bisa berkembang biak gitu. Supaya Pak Rijal ini bisa tiap tahun dibeli terus atau aja dok, rahasianya jangan sekali aja ditaruh gitu kan, Bapak nggak beli lagi kan gitu. Nggak, tapi Bapak prinsipnya segitu sih ya gitu. Jadi saya tunggu Pak Pandi ini kalau bisa boleh, kita coba uji coba ya produk di kebun kita. Insya Allah nanti kita coba di sana Pak. Saya catat nih Pak. Boleh kontak Pak Pandi Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Pandi, Pak Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selanjutnya ke, waduh ini banyak banget ini ya, ke Pak Patoni, Ahmad Patoni ya. Saya kenal. Ini saya juga kenal namanya ini, Ahmad Patoni. Silakan Pak Patoni. Ada Pak Patoni? Iya, silakan di unmute dulu Pak mikrofonnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pandi? Pak Eko? Alhamdulillah. Lagi kita. Iya Pak. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak ya. Iya, Pak. Lagi lah. Nama saya Ahmad Fatoni dari First Resources ya Pak. Iya. Jadi ini ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama ini terkait pemupukan Pak secara umum ya. Iya Pak. Yang pertama adalah yang mengenai aplikasi kaptan atau dolomit lah, atau untuk amelioran lah, soil amelioran yang berfungsi untuk menaikkan pH, karena ini kan menjadi kontroversi ya. Kita ini mau memupuk pH-nya kita naikkan dulu kah atau bagaimana gitu kan? Nah ini menyangkut aplikasi kaptan lah, atau ini dengan pH Pak. Nah ini sejauh mana urgensi? Ini kita bicara di tanah mineral ya Pak, tanah mineral. Mineral ya kita tahu ya kira-kira pH sekitar 4 lah, 4,5. Nah, sekitar segitulah. Nah, kemudian juga untuk gambut ya Pak. Ya. Nah, itu yang pertama mengenai soil amelioran dengan kapur atau bahan kapur lah, kapur dan dolomit. Kemudian yang kedua adalah ini Pak, mengenai antagonis Pak. Nah ini, wah ini kok suka antagonis ini. Ya, kita sekarang kalau mau memupuk ini waktu kita kan juga terbatas nih Pak, di dalam setahun ini, ya kan? Paling tidak kita cuma punya waktu 8 bulan, 10 bulan lah. Ya. Selebihnya
ada musim kering, di situ ada musim hujan yang terlalu deras juga. Nah ini dan juga kita dibatasi juga dengan supply pupuk atau waktu nyampainya pupuk itu ke lokasi. Itu kadang nggak teratur, kita nggak bisa atur P dulu atau apa dulu gitu nggak. Nah, seringkali justru bahkan itu ada urea dulu atau MOP dulu dan yang lain-lain. Nah itu Pak, kalau kita langsung aplikasikanlah urea dan ARP ataupun apa sekaligus saja dengan jarak yang nggak terlalu lama. Udahlah, hari berikutnya sekarang RP, hari besok urea atau apa, kita ngejar curah hujan lah. Nah itu bagaimana Pak? Kira-kira secara kultur teknis maupun teknoekonomis lah. Kita kalau bicara budidaya perkebunan secara dengan skala yang luas ya, secara teknoekonomis maupun secara kultur teknis, apakah bisa kita terima dengan ya sudah, karena belajar dari pupuk NPKMG aja, pupuk majemuk kan nggak masalah. Kan? Iya. Nah, itu dua hal Pak, satu yang aturan dan kedua ya cara aplikasi. Baik. Terima kasih Pak Antoni. Masih sebelumnya. Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Sudah lama nggak ketemu nih. Iya, udah lama nggak ketemu Pak Fatoni ini. Biasa ketemu di seminar kita. Saya jadi pembicara Pak Fatoni ya. Pak Fatoni yang jadi pembicara ini. Oke, Pak. Kalau untuk pertanyaan pertama, aplikasi itu ya PH ya. Jadi terkait PH memang betul Pak. Kalau namanya hara, itu ketersediaan hara dalam tanah sangat dipengaruhi oleh pH juga ya. Paling tidak di pH 5,5, 6 gitu ya. Memang baiknya kita tadi di awal kita perbaiki kondisi tanahnya dulu. Mau dia masalah fisiknya, kimianya, biologinya juga. Jadi salah satunya ya pH ini juga. Bisa kalau di mineral itu bisa juga dengan bahan organik, itu juga bisa mengkoreksi pH ya Pak ya. Dan di sisi lain kalau misalnya kita memang mau cepat juga, kita bisa pakai kaftan dan dolomit. Hanya memang ada aturan lah ya, di mana bisa dipakai gitu ya, kaidahnya gitu. Kapan harus pakai dolomit? Kapan harus pakai dolomit, kapan harus pakai kaftan ya. Kalau misalnya kayak di tanah gambut misalnya gitu ya, kalau kita gambut itu kan MG-nya agak lumayan tinggi ya, nggak salah Pak Eko ya. Nggak terlalu tinggi ya, tapi ada ya cukup. Kita juga harus memperhatikan tadi antagonisme hara ya, yang tadi disampaikan Bapak ada perdebatan CAKMG itu ya. Nah makanya kalau misalnya kita pakai dolomit, kita harus pertimbangkan juga kondisi di tanahnya itu, apakah MG-nya sudah tercukupi atau belum, atau apa sudah masih rendah atau sudah tinggi. Jangan sampai nanti kalau kita kasih dolomit berlebihan, dia malah menekan yang lainnya seperti itu. Makanya itu juga perlu ada pertimbangan. Nah, umumnya kalau untuk penentuan dosisnya itu sendiri, itu juga sangat tergantung metodenya ya. Umumnya kita pakai metode yang penentuan ALDD ya, dari aluminium dapat ditukar itu sendiri. Saya sangat setuju Pak, pH itu harus diperhatikan. Memang harus kita buat naikkan dulu supaya dia netral lah, dalam kondisi netral, haranya tersedia. Kemudian tadi kalau untuk antagonis kalau pupuknya langsung diaplikasikan, karena kan datangnya ini nggak tahu nih. Kita berharap datang ini dulu TSP gitu ya Pak Antonia. Rupanya yang datang urea kan gitu ya. Terus ini begitu. Sekalian aja lah gitu. Toh pupuk majemuk juga begitu gitu. Beda, memang agak riskan sih sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan kalau kita misalnya campur semua tanpa melihat kaidahnya ya, karena memang sifat higrosofisitasnya yang berbeda. Campur manual dengan campur di pabrik sudah pasti beda ya kan. Kalau di pabrik dia pakai treatment tersendiri. Dia yang kita khawatirkan kalau kita misalnya campur langsung itu efektivitas si pupuknya itu sendiri Pak. Haranya itu apakah nanti, maksud saya ya kalau kita nyampurnya itu pas gitu. Ini bukan dicampur Pak Pandi. Aplikasinya ini hari langsung. gitu. Gitu ya Pak Antoni ya. Ya betul Pak. Jadi tidak di mix manual mix, tapi jeda sehari lah besok. Langsung di lapangan. Kalau seperti itu saya rasa sih tidak ada masalah ya, karena ada beberapa perusahaan besar juga yang sudah mencoba Pak, dan itu produksinya juga tidak terlalu bermasalah, dan ke visual tanaman pun juga tidak terlalu bermasalah sih menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Eko. Mungkin nambahkan Pak Tony ya, ini pengalaman aja gitu ya. Kalau kita berbicara pH ini kan tentunya berbicara masalah apa gitu, ketersediaan hara kan pentingnya itu. Kenapa pH harus dinaikkan? Biasanya kalau berhubungan dengan pH ini kita bicara P, Pak. Unsur P gitu ya.
hubungannya PH dengan keberadaan Fe ataupun Al gitu kan. Kalau Al itu kan di bawah 5,5 dia sudah menjadi pengganggu. Pengganggunya itu begitu kita aplikasi pupuk P-nya langsung diikat sama Al. Nggak dapat tanamannya kan kira-kira gitu. Nah, kembali lagi jenis pupuk apa yang mau kita gunakan dulu, Pak? Kan gitu. Jadi pH tetap saja penting, tetapi pH bukan segalanya. Kalau saya bilang seperti itu, pH bukan segalanya gitu. Untuk unsur-unsur pupuk tertentu, untuk pupuk-pupuk tertentu ya mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu memikirkan pH kita gitu. Setuju. Tapi kalau pupuk-pupuk yang spesifik seperti P misalnya tadi ya harus mau nggak mau karena kaitannya dengan unsur lain kan kira-kira seperti itu. Cocok. Nah, kemudian antagonisme tadi, Pak, masalah antagonisme ini seringkali kami temukan, Pak, di perusahaan-perusahaan besar juga masalah pengadaan pupuk yang agak sulit ya. Kita kan pengennya sebenarnya kenapa harus ada urutan itu? Karena kan menghindari apabila pupuk itu tercampur secara langsung, ada pupuk-pupuk tertentu yang tidak boleh tercampur, Pak. Walaupun tidak dicampur secara manual di lapangan, contohnya tadi ZA misalnya pupuk dia, tapi kan ZA jarang kita menggunakannya. Nah, itu bisa efektivitasnya itu berkurang gitu. Itu kenapa harus ada urutan-urutan. Tetapi selain dari urutan itu, kita kan juga harus mempertimbangkan teknis di lapangan, Pak. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala, Pak. Teknis di lapangan seperti itu, kita waktunya hanya tinggal sekian gitu ya. Kita harus mengejar ini harus segera selesai kan gitu. Nah, tinggal kita yang mengaturnya gitu. Sejauh ini ya tinggal analisis prioritasnya saja yang mana yang diperlukan gitu. Kalau secara ininya sih saya rasa tidak terlalu bermasalah sekali, Pak. Kalau langsung di lapangan ya beda cerita kalau kita aplikasi campur dulu gitu. Karena kan berbeda. Kalau pupuk majemuk itu kan ada yang physical blending, ada chemical blending gitu. Itu akan berbeda. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Antoni. Ya, cocok kalau kayak gitu, cocok, Pak. Dalam artian begini, artinya kita juga nggak menjadi ragu lagi ataupun ya kita kalau ingin meyakinkan beberapa kawan kita juga artinya ya ini secara saintifik kita juga punya dasar lah ya. Dan saya juga ada yang PH tadi tuh, Pak. Saya ada juga pemikiran sebenarnya cocok itu apa yang disampaikan Pak Eko bahwasanya tadi mengenai jenis pupuknya, tergantung jenis pupuknya nih, RP, kalau P ya oke ya. Itu benar. Dan satu hal lagi, Pak, kalau saya melihat sih juga dengan tanaman apa gitu kan. Ternyata sawit itu kan juga toleran terhadap pH 4, Pak. Betul. Sampai dengan pH 4 dia oke itu dia. Dia toleran terhadap cekaman kemasaman tanah. Cekaman air ya. Iya. Dengan demikian mungkin selain tadi jenis pupuk, mungkin juga dengan tanaman apa? Tanamannya, iya, benar-benar. Juga ada efek. Iya, benar-benar. Baik itu bagus sekali. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Fatoni. Pak Eko. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Sehat-sehat. Amin. Nah, ya itu jadi kadang-kadang begitu Pak. Kalau misalnya mungkin rock fosfat gitu, itu rock fosfat malah kan mungkin kalau dia tanah yang lebih masam lebih bagus dia, karena dia kelarutannya lebih tinggi kalau tanah masam gitu. Oke, itu tadi Pak Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni. Ada ini waktunya nggak kerasa ya sudah. Ini malah banyak sekali yang mau. Oke. Terakhir satu katanya gitu ya. Terakhir satu ini dari Pak Fajrul Rahman Lubis. Pak Fajrul Rahman Lubis. Kami persilakan Pak. Monggo diperkenalkan dulu dari mana Pak Fajrul? Ada Pak Fajrulnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perkenalkan Pak Fajrul dari mana Pak? Bapak ya. Siap. Saya dari Minamas Plantation, Minamas Research Center, Semdar Big Group. Iya ini. Temannya Pak Joko ini ya. Jadi Pak saya Joko mau nanya Tadiono. nih Pak. Iya betul. Silakan Pak. Saya mau nanya ini Pak, beberapa kali setiap tahun kami dihadapkan dengan mengambil kebijakan memutuskan pupuk apa yang harus tidak dibeli untuk melakukan cost saving gitu loh. Iya. Kan ada NPK MGB gitu loh kan. Iya. Nah, kalau pendapat Bapak di antara unsur-unsur ini mana yang kita hilangkan sementara atau ditiadakan untuk pemupukan dalam 1 tahun? Itu aja sih Pak yang mau saya tanya. Ada referensi yang orang Bapak sudah ketahui gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Fazrul. Salam dengan Pak Joko ya, buat Pak Joko ya. Ya, Monggo Pak Pandi. Terima kasih Siap, Pak siap. Fazrul, pertanyaannya cukup menarik. Kalau ditanya masalah ini, mungkin kita balik lagi ke teori hukum minimum Liebig ya, di mana faktor produksi tanaman ya, itu sangat dipengaruhi oleh pembatasnya mana yang faktor terkecil, yang unsur hara yang paling membatasi, seperti itu. Makanya kalau misalnya ditanya mana pupuk yang harus tidak dibeli, kalau saya sih tidak punya pilihan Pak, semuanya harus dibeli, seperti itu. Karena ya tadi ya, kalau misalnya ada satu saja unsur hara yang kurang di situ, pasti dia akan mengurangi Pak produktivitasnya. Semua hara itu mau makro, mikro itu sama-sama punya pengaruhnya, esensial untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kalau ditanya ada opsi lain, misalnya mengurangi, mungkin akan lebih saya pilih yang mengurangi gitu Pak, daripada saya harus menghilangkan salah satu pupuk. Tapi baiknya sih tidak ada pilihan dua-duanya, seperti itu. Karena ya tadi, karena untuk mencukupi ketersediaan hara bagi tanamannya itu. Seperti itu sih Pak Fazlur ya. Pak Fazlur ya. Ini menambahkan sedikit Pak Fazlur ya, saya tambahkan sedikit gini. Setiap unsur hara itu kan punya fungsi masing-masing Pak ya, punya fungsi masing-masing gitu. Fungsinya apa, K fungsinya apa, termasuk hara mikro juga punya fungsi masing-masing. Nah, kalau Pak Fazrul memutuskan tidak memberikan salah satu unsur hara gitu ya, tadi dibilang Pak Pandi mungkin hukum minimum Liebignya jadi berlaku gitu. Gara-gara yang tidak diberikan itu produksinya menjadi tidak baik. Kan gitu. Tapi kan pertanyaannya pada kondisi tertentu kita harus cost saving kan gitu. Ya, itu harus dilakukan gitu. Nah, kalau saya sih sarannya jangan pupuk tidak dibeli atau dikurangi. Silakan analisis blok-blok tanaman Pak Fazrul. Prioritaskan. Mana yang lebih prioritas untuk dipupuk, mana yang dalam tanda kutip boleh ditinggalkan terlebih dahulu gitu. Jadi pilihannya bukan mengurangi pupuk atau tidak membeli salah satu jenis pupuk, tapi silakan dianalisis dari data. Bapak kan punya data produksi bulanan toh atau tahunan. Nah, itu dianalisis mana buat skala prioritas gitu. Yang mana yang harus ini tidak boleh tidak dipupuk. Kalau yang ini mungkin ya ini bolehlah karena kondisinya seperti ini mau tidak mau agak ditinggalkan sebentar, tapi bukan ditinggalkan selamanya. Iya. Gitu. Diprioritaskan. Mungkin prioritasnya bisa lebih kita milih blok yang mana yang produksinya tertinggi dulu. Biasanya karena memang itu yang paling banyak keluar hara. Pertimbangannya kan banyak ya, umur tanaman, produktivitas, kondisi lahan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Fazrul. Iya. Tambahannya Pak Fazrul. Baik, terima kasih Pak Fazrul. Oke, kita iklan sebentar. Kita akan rehat sebentar. Terima kasih.